Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Pergantian adegan kembali ke sekte Xingji. Seorang pria tua bernama Tuogang. Tuogang sedang berjalan selangkah demi selangkah menuju sekte. Ia bertanya-tanya. Sekte Xingji mengaktifkan formasi perlindungan sekte untuk berjaga-jaga dari siapa. Seorang pria tua membuka penghalang menyambut Tuogang. Kau orang tua. Kenapa kau punya waktu datang ke tempatku? Tuogang menjawab dengan acuh tak acuh. Ia diam-diam menghela napas sudah 35 tahun penuh. Aku berada di medan perang Tiandao. Tidak sengaja menemukan sebuah token Tiandao. Begitulah aku bekerja di kota Tiandao selama 35 tahun. Mengingat masa itu ia mandi keringat. Melakukan pekerjaan kasar sebagai kuli penderitaannya tak terlukiskan. Mengencangkan ikat pinggang selama bertahun-tahun. Akhirnya berhasil membeli 2 harta pertahanan. Yang bisa menahan tribulasi guntur Tiandao. Hanya saja tidak disangka. Setelah kembali ke medan perang Tiandao, ia menemukan bahwa dunia luar. Baru saja berlalu 1 detik. Ia merenung tadinya ingin bertanya pada Tianxing. Tapi masalah ini terlalu aneh. Mana berani ia bertanya tetua itu mengundang. Tuogang, jika ada yang ingin kau katakan masuklah dan bicarakan. Jangan berdiri di luar lagi. Tuogang memuji kristal spiritual sekte. Yang kalian gunakan untuk menjaga formasi perlindungan sekte. Pasti semuanya kristal spiritual kualitas terbaikan. Tetua itu adalah leluhur pertama. Luo Tianxing. Luo Tianxing menjawab dengan acuh tak acuh benar. Kristal spiritual yang digunakan sekte kami. Semuanya adalah kristal spiritual kualitas terbaik yang digunakan untuk formasi perlindungan sekte. Kau belum pernah melihatnya kan? Nanti aku akan memberimu beberapa. Mendengar itu, Tuogang dengan marah melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Tianxing. Kau sudah gila. Kita sudah berjuang begitu keras selama bertahun-tahun. Apakah kita belum pernah melihat batu roh tingkat tertinggi? Mengapa batu roh tingkat terendah saja sudah cukup? Mengapa harus menyia-nyiakan benda istimewa semacam itu? Kau seharusnya juga tahu nilai sejatinya. Tianxing, jangan pukul lagi, wajahku sakit sekali. Kau menutup wajahmu dengan mata berkaca-kaca, mana mungkin aku menganggapnya serius. Tuogang mengeluarkan 2 menara kecil dari belakang punggungnya. Ia memamerkan, lihatlah baik-baik. 2 menara ini adalah benda pusaka pertahanan yang dapat menahan. Setiap satunya dapat menahan 1 petir malapetaka Tiandao. Kau bisa mengandalkannya. Untuk menahan petir malapetaka ke-7. Untuk mendapatkan benda pusaka ini, aku menghabiskan lebih dari 3 juta batu roh tingkat tertinggi. Barulah aku bisa membelinya. Tianxing menggelengkan kepalanya. Tuogang, di dunia ini mana ada yang namanya benda pusaka yang dapat menahan petir malapetaka. Itu semua omong kosong belaka. Mendengar itu urat nadi Tuogang menonjol di dahinya. Ia tanpa pikir panjang kembali memukul Tianxing dan berkata, apa yang kau tahu? Di Tiandao Zanchang, ada sesuatu yang disebut perintah Tiandao. Dengan itu kau bisa memasuki Tiandao Cheng yang misterius. Di sana selama kau memiliki batu roh tingkat tertinggi. Bahkan para ahli yang hampir mencapai keabadian harus menghormatimu dengan sangat hormat. Tianxing bertanya dengan bingung. Dengan kata lain, batu roh tingkat tertinggi adalah mata uang di Tiandao Cheng. Tuogang tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia teringat akan masa-masa penderitaan dan kerja kerasnya di Tiandao Cheng. Benar, namun di sana kita bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Aku bekerja di sana selama 35 tahun penuh. Tapi saat aku keluar, dunia luar baru berlalu 1 detik. Tianxing sama sekali tidak menggubris. Ia mengeluarkan sebuah kantung kain entah dari mana. Di dalamnya terdapat lebih dari 90 juta batu roh tingkat tertinggi. Ia berkata dengan gembira, Tuogang, tunggu apa lagi? Mari berangkat sekarang juga. Tuogang berkata dengan marah. Apakah perkataanku tadi sama sekali tidak kau dengar? Benar, harus ada perintah Tiandao. Tanpa itu jangan harap bisa masuk. Tianxing berkeringat, ada aturan seperti itu juga. Ia duduk dengan lesu, kali ini kerugiannya sangat besar. Tapi masih ada lebih dari 90 juta batu roh. Mendengar itu Tuogang terkejut hingga mulutnya terenganga lebar. Astaga. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak batu roh tingkat tertinggi? Kembali ke Tiandao Zanchang, Li Fei sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba ia mendengar Ye Feng memanggilnya. Ia mengorek telinganya. Baru saja berpisah dengan kakaknya. Kenapa aku sedikit merindukannya? Bahkan berhalusinasi. Li Fei, sebuah teriakan keras terdengar dari belakangnya. Li Fei terkejut, tidak benar. Sepertinya memang kakaknya yang memanggilku. Li Fei melihat jauh ke depan dan memang benar Ye Feng sedang berlari ke arahnya. Li Fei melambaikan tangan dengan gembira, kakaknya. Aku di sini, aku sangat merindukanmu. Ye Feng datang mendekat dengan senyum lebar di wajahnya. Bagus, kau berdiri di sana menungguku. Li Fei menggaruk kepalanya. Ia merasa Ye Feng ada sesuatu yang tidak beres. Li Fei merentangkan kedua tangannya tersenyum ramah. Kakaknya, baru setengah jam tidak bertemu. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Ye Feng berpikir dalam hati. Ingin mati, baik kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu. Serak Ye Feng menikamkan pedangnya. Untung Li Fei berhasil menghindar dari tikaman itu dengan memiringkan badannya. Li Fei bertanya dengan ketakutan, kakak, apa yang kau lakukan ini? Ye Feng mengayunkan pedangnya sambil memaki. Aku sudah mencarimu selama setengah jam di Tiandao Zanchang. Kau si gendut menipuku. Perintah Tiandao hanya bisa bertahan setengah hari. Li Fei menghindar sambil menangis dan menjelaskan. Kakak, dengarkan aku menjelaskan dulu. Aku sungguh tidak tahu mengapa bisa begini. Awalnya aku melihat di reruntuhan ada mayat di mana-mana. Hanya tersisa 1 orang yang sekarat. Di tangannya ia menggenggam erat perintah Tiandao. Jadi aku menggunakan beberapa cara khusus. Yang tidak terlalu jujur.
untuk mendapatkan informasi. Barulah kemudian aku mendapatkan perintah Tian Dao. Entah orang itu sengaja menipuku, atau ia sendiri mengira semua perintah Tian Dao memiliki batas waktu. Yaitu 1 hari setelah mendengar itu, Ye Feng menghentikan ayunan pedangnya. Ia melempar pedangnya dan berkata, baik, kali ini aku percaya padamu untuk sementara. Li Fei menggaruk kepalanya. Ngomong-ngomong, kakak, apa saja yang kau lakukan selama setengah hari ini? Juga Tian Dao Cheng itu tempat macam apa? Dan tempat seperti apa Tian Dao Cheng itu? Ia berpikir dalam hati. Jika dihitung aku baru berjalan setengah jam bukan? Untungnya aku sudah menukarkan 13 pil pencerahan. Ye Feng balik bertanya. Apakah di kampung halamanmu ada ilmu pengetahuan? Li Fei menggaruk kepalanya. Ilmu pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan? Ye Feng pun malas menjelaskan. Ia mengingatkan, karena kau tidak tahu, maka penjelasanku pun tidak berguna. Tetapi kau harus selalu ingat. Untuk pergi ke Tian Dao Cheng kau harus memiliki batu roh kelas tertinggi. Itu sangat penting. Haruslah batu roh kelas tertinggi. Li Fei terkejut, batu roh kelas tertinggi. Apakah aku bisa memilikinya? Tiba-tiba sistem mengeluarkan notifikasi ding-ding. Produk pemborosan hari ini adalah pecahan niat pedang kematian. 000 pecahan catatan. Niat pedang adalah pemahaman pendekar pedang terhadap pedangnya. Mencapai tingkatan yang belum pernah ada sebelumnya. Saat itu Ye Feng baru menyadari bahwa hari sudah berganti. Kali ini adalah pecahan niat pedang lagi, tidak sulit menghabiskannya. Jika bocah itu ada di sini. Ye Feng menatap babi itu. Li Fei sedang duduk di depannya terengah-engah. Ye Feng bertanya dengan ragu, Li Fei, kau seorang praktisi pedang bukan? Li Fei menjawab dengan jujur, praktisi pedang, aku bukan praktisi pedang. Berlatih pedang itu sangat melelahkan. Ye Feng tersenyum licik. Tidak suka menjadi praktisi pedang bukan? Li Fei melihat senyuman itu dan diam-diam merasa terkejut. Kemudian nalurinya mendorongnya untuk melarikan diri mati-matian. Ia berlari sambil berteriak. Maaf kak, aku teringat aku menjatuhkan sesuatu. Ye Feng mengejarnya dan berteriak. Li Fei berhenti. Ye Feng seolah mengendarai sebuah mobil. Ia terus-menerus membentak Li Fei. Jangan lari, tidak boleh lari. Li Fei pula seperti seorang pelaku kejahatan. Ia berlari sambil menangis memohon ampun, kak. Aku tidak mau menjadi praktisi pedang. 94339434. 9435. Ye Feng menghitung sambil memasukkan pecahan niat pedang. Li Fei saat itu seolah oleh Ye Feng dijejali setumpuk pecahan niat pedang hingga ia kekenyangan. Ia menangis berteriak, kak, aku tidak mau lagi. Ye Feng menghibur. Hampir selesai. 94359437. 9438 selesai. Li Fei berlinang air mata. Setelah memasukkan pecahan terakhir, Ye Feng berkata dengan puas, selesai. Akhirnya habis juga. Poin pemborosan telah terkumpul 5810 poin. Li Fei berlutut di tanah terengah-engah. Kak Ye, kau memberikan semua niat pedang kepadaku. Bukankah ini terlalu boros? Li Fei berdiri lalu mengayunkan pedangnya dengan sembarangan. Aku tahu aku sangat kuat sekarang. Tapi aku juga bukan kultivator pedang. Lihat, bum bum bum. Di kejauhan, beberapa ekor domba mendengar suara lalu serentak menoleh untuk melihat. Bum bum bum, sebuah ledakan mengerikan menerbangkan semua kawanan domba yang malang itu. Hanya dengan ayunan sembarangan sebidang tanah datar sudah tergarap. Li Fei menjadi takut. Lebih kuat dari yang kubayangkan. Tidak jauh lebih kuat dari itu. Gawat-gawat sekali. Begitu guruku mengetahuinya, ia pasti akan memaksaku beralih ke jalur pedang. Maka kehidupan santaiku akan benar-benar berakhir. Ye Feng menepuk bahu Li Fei dengan gembira. Saudara Li Fei, jangan sekali-kali berterima kasih padaku. Ini adalah anugerah takdirmu. Mulai sekarang teruslah berusaha sekuat tenaga. Siapa tahu suatu hari nanti kau bisa menembus ke tingkatan penyatuan manusia dan pedang. Li Fei sangat ketakutan. Tingkatan penyatuan manusia dan pedang. Ia merenung. Pemimpin sekte adalah orang dengan pemahaman tertinggi di dalam sekte. Tetapi selama ratusan tahun, ia pun tidak dapat berkultivasi hingga tingkatan itu. Jika ia tahu keadaanku sekarang, maka ia pasti akan menaruh semua harapannya padaku. Li Fei merasa sangat sakit hati namun tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan terpaksa. Terima kasih Kak Ye, karena telah memberiku kesempatan langka sebesar ini. Tapi mengapa kau tidak menggunakannya? Ye Feng menjawab dengan polos. Aku kan bukan praktisi pedang, untuk apa menggunakannya? Li Fei terkejut. Ia mengumpat dalam hati, kau bukan? Apakah aku ini? Ye Feng dengan gembira melambaikan tangan dan mengerahkan satu jurus teknik bela diri tingkat bumi kelas atas. Teratai petir 9 penyesuaian. Ayo pergi jika kau sudah tidak ada kekhawatiran lagi. Maka ayo kita berangkat menuju lapisan kedua Tian Dao Zanchang. Melihat tak terhitung banyaknya teratai yang mengandung petir bermunculan, Li Fei terkejut. Ini adalah jurus unik dari Lei Mingpai milikku. Bagaimana kau bisa menggunakannya? Ye Feng bertanya sambil menunjuk beberapa teratai itu dengan terkejut. Apakah kau mengenali jurus ilmu bela diri ini? Li Fei mencibir. Tentu saja aku mengenalnya, aku memiliki akar spiritual ganda petir dan api. Hanya saja aku menghabiskan 1 bulan tetapi masih belum menguasainya. Ye Feng mulai berpikir. Di Xing Jizong, tidak ada yang benar-benar tahu jurus ini. Hanya bisa terlihat bahwa itu adalah jurus bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Dan semua orang menduga bahwa aku sendiri yang menciptakannya. Tampaknya jurus bela diri yang diserap tidak terbatas pada Suan Tiandalu. Ia tersenyum dalam hati. Lalu ia berkata dengan gembira, ayo pergi. Tujuan berikutnya adalah berburu binatang iblis bersama, yang berada di tingkat ke-9 alam Qidong. Li Fei masih mengejar dan bertanya kepada kakak Ye. Kau belum memberitahuku di mana kau mempelajarinya. Beberapa saat kemudian, di tingkat kedua medan perang Tiandao,
Ye Feng dan Li Fei berjalan riang sambil bersiul. Di kejauhan, sekelompok orang sedang bersembunyi di balik batu gunung, mengamati segalanya. Dari mana datangnya dua orang ini? Terlalu sombong, aku sangat takut, aku ingin pulang. Dua orang ini sangatlah kuat. Pada saat ini, Li Fei dan Ye Feng masih merajalela. Sama sekali tidak memedulikan para pasukan penyergap itu. Li Fei memandangi kelompok orang itu dengan bangga. Sudah berapa kali datang ke medan perang Tiandao. Tapi ini masih pertama kalinya aku bisa sesombong ini. Sungguh menyenangkan, tapi tetap harus sedikit berhati-hati. Meskipun aku memiliki niat pedang kematian. Tapi jika orang lain menyerbuku, aku juga tidak bisa mengalahkan mereka. Keduanya berjalan sambil berbincang dengan gembira. Kakak Ye, kapan kau akan datang lagi ke medan perang Tiandao? Mari kita berjanji untuk datang lagi lain kali. Mungkin kita bisa bertemu lagi saat itu. Misalnya saat datang ke sini lagi lain kali. Aku kira aku sudah berada di tingkat ketiga medan perang Tiandao. Li Fei bertanya dengan penasaran kakak Ye. Apakah kau sudah memiliki tanda terobosan? Setelah kembali kau bisa naik ke alam Rongling. Ye Feng dengan keren membelai rambutnya dan berkata tanda terobosan. Tidak perlu, jika aku ingin menerobos aku bisa menerobos. Jika aku tidak menerobos biarlah. Tapi begitu aku menerobos. Itu adalah terobosan sekaligus menuju alam Rongling. Tingkat ke-9 puncak. Li Fei tertawa dan bersorak kakak Ye yang terbaik. Kemudian Ye Feng menunjuk ke depan dan berkata dengan keras. Jangan bicarakan ini lagi. 5 binatang iblis tingkat ke-9 alam Qidong. Serahkan padaku untuk mengatasinya. Sisanya kuserahkan padamu bagaimana? Li Fei berteriak keras baik. Ye Feng juga tidak pelit. Dengan sekuat tenaga mengeluarkan Jiu Yue Lelian. Di hadapannya ada sekelompok monster burung unta. Mereka juga merasa takut dengan kebingungan. Pergi, Ye Feng berteriak keras. Teratai yang tak terhitung jumlahnya melesat maju dengan cepat. Dimanapun mereka mendarat terjadilah ledakan. Seketika api membumbung tinggi, asap memenuhi udara. Sekelompok monster burung unta itu sudah berubah menjadi ayam panggang. Li Fei bahkan belum sempat bertindak. Melihat adegan ini wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, kekuatan kakak Ye sungguh luar biasa. Kemudian, Ye Feng kembali memadatkan teratai raksasa. Li Fei membelalakan matanya datang lagi. Kakak Ye, seberapa dalam sebenarnya kekuatan spiritualmu? Para pasukan penyergap itu juga berdiskusi dengan keras. Kultivator sihir mereka adalah kultivator sihir. Kalau begitu itu adalah kultivator pedang. Tapi kenapa dia tidak menggunakan pedang? Dua di antaranya menunjuk-nunjuk. Ya Tuhan, kau tidak tahu apa-apa. Bukankah itu karena binatang iblis itu belum layak membuatnya menghunus pedang? Tidak kusangka si gendut ini begitu sombong. Memang tidak bisa menilai orang dari penampilan. Li Fei mendengar perkataan itu menjadi sangat marah. Aku bukan kultivator pedang. Hanya memiliki niat pedang saja, kau kira aku menginginkannya? 2 hari berikutnya Ye Feng menyapu bersih semua yang ada di jalannya. Sampai sistem memberi notifikasi. Selamat tuan rumah. Berhasil membunuh 100 binatang iblis alam Qilian. Tingkat ke-9 di medan perang Tiandao. Tingkat kedua. Memperoleh 5.000 poin terobosan, total poin terobosan 10.810. Ye Feng sangat senang. Akhirnya mencapai 10.000 poin. Kemudian Ye Feng mengalihkan pandangannya ke Li Fei. Berunding dengan sistem. Sistem, kau juga melihatnya. Perilaku rajin si gemuk itu akhir-akhir ini. Bukan. Aku memberinya 10.000 batu spiritual istimewa. Tidak berlebihan, bukan? Li Fei saat ini sedang terengah-engah. Di belakang Kak Ye aku membunuh agak lambat. Tidak bisa mengikutimu. Sistem menjawab ding. Pihak lain sudah memiliki niat pedang pembantaian tertinggi. Jumlahnya wajar. Sistem juga menggunakan panah menunjuk ke Li Fei. Setelah napasnya teratur, Li Fei berkata, Kak Ye, aku di sini sudah hampir 2 bulan. Sesuai dengan peraturan sekte. Aku harus kembali. Ye Feng terkejut. Sektemu juga menetapkan tanggal kembali ya? Li Fei menjelaskan. Peraturan sekte menetapkan bahwa harus kembali dalam 2 bulan. Jika tidak, sekte akan mengira aku mati di luar. Sebagian besar sekte memiliki peraturan seperti ini kecuali kultivator bebas. Ye Feng menyetujui. Baiklah. Jika begitu aku juga tidak akan memaksamu untuk tinggal. Ye Feng melemparkan sebuah cincin penyimpanan kepada Li Fei. Ia berkata dengan murah hati. Kau telah bekerja keras beberapa hari ini. Ambillah 10.000 batu spiritual istimewa ini. Kemudian ia pun pergi begitu saja melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Li Fei terharu hingga meneteskan air mata. Kak Ye, kau adalah dermawanku. Kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Ye Feng pun semakin menjauh. Dalam hati ia berpikir, sekarang hanya tersisa aku sendiri. Pemberitahuan sistem ding. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil mendapatkan 200 nilai pemborosan. Hadiahnya adalah 10.000 lembar niat pedang pembantaian. Ye Feng duduk di tanah menguap dengan bosan. Si gemuk sudah pergi, untuk apa memberiku semua ini? Hadiah-hadiah yang diberikan sistem ini. Bahkan jika dihabiskan aku tidak akan mendapatkan nilai hadiah apapun. Kemudian ia menghela napas, sudahlah lebih baik kugunakan sendiri saja. Setelah itu ia pun duduk bersila. Mulai memadukan niat pedang yang berlebihan ini. Di kejauhan kerumunan yang bersembunyi bersorak. Kultivator pedang gemuk itu akhirnya pergi juga. Hanya tersisa si angkuh itu. Tadi ia telah menghabiskan begitu banyak energi spiritual. Aku sudah mengamatinya beberapa hari. Ia sama sekali tidak memulihkan energi spiritual yang terbuang. Kelompok orang ini mulai berkumpul untuk berunding. Meskipun ia adalah sosok pilihan langit, aku juga tidak takut. Sebagian besar dari kita adalah kultivator biasa. Tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki dukungan, tidak memiliki nama. Sekarang hanya dengan membunuh orang ini. Merebut sumber dayanya. Kalian ingin melewatkannya. Yang mengajukan saran ini adalah seorang pemuda berambut putih tanpa nama.
Orang-orang yang tersisa melanjutkan perundingan. Bunuh sosok pilihan langit yang terkenal di seluruh dunia itu. Orang ini telah membunuh begitu banyak siluman buas. Darah esensial di tangannya pasti sangat berharga. Seorang pria berambut putih kembali mengusulkan singkat kata. Bunuh atau tidak? Kesempatan hanya ada satu kali. Bunuh, semua orang berteriak serempak. Pria berambut putih itu tertawa licik, saudara-saudara. Bunuh, dia rebut pusaka spiritualnya. Ilmu bela dirinya akan kuambil, jangan ada yang berani merebutnya dariku. Bunuh, semua orang ribut menyerbu ke arah Ye Feng. Di tempat ia sedang bermeditasi dan berkultivasi. Ye Feng saat ini juga meregangkan tubuh menghela napas lelah. Membosankan sekali. Ada lebih dari 100 orang melebihi jumlah saat pertarungan sekte. Ye Feng mengerahkan kekuatan. Sebuah gumpalan kekuatan berwarna merah tua muncul di tangannya. Ia tersenyum tipis. Akhirnya selesai dipadukan. Biarkan aku mencoba betapa kuatnya niat pedang pembantaian ini. Kerumunan di kejauhan melihat dengan penasaran apa yang sedang ia lakukan. Meregangkan tubuh ya. Tiba-tiba sebuah aura pembantaian yang bergejolak mengalir turun bagai air terjun. Menuju ke kerumunan yang berkumpul, niat membunuh berwarna merah darah itu bagaikan darah. Bergejolak tak henti. Membuat sesak napas. Semua orang gemetar, banyak orang bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ia juga memiliki niat pedang pembantaian cepat lari. Aura pembantaian ini terlalu menakutkan. Semua orang mulai lari berpencar ribut berteriak. Kekuatan ini sangat cepat, tolong. Aku tidak bisa lari lagi. Di lokasi hanya tersisa pria berambut putih yang kurus kering itu. Penuh penyesalan. Ye Feng menatap ke bawah dan berkata, bukankah kalian ingin membunuhku? Petir memancar dengan ganas di sekelilingnya. Banyak sekali teratai sedang mengumpul membentuk rupa. Pria berambut putih itu berusaha keras mencari sekutu. Namun tidak ada seorang pun yang bertahan di sisinya. Cepat bertindak, kalau tidak jika terus bertempur. Kita akan mati di sini. Ye Feng mengulurkan tangan. Teratai-teratai bertebaran ke segala arah. Kilatan listrik yang padat mengepung seluruh jagat. Ia mencibir, sudah terlambat. Semua orang memandang langit dengan ngeri dipenuhi kilat. Tidak akan menang. Pasti tidak akan menang. Mengapa kita berani menantang dewa? Tak lama kemudian di mana-mana terhampar mayat dan puing. Inilah dunia fantasi yang sesungguhnya. Dunia kultivasi abadi yang kejam. Dunia di mana ikan besar memangsa ikan kecil aku ini. Dewa kehancuran bukan seorang biarawati suci. Di kehidupan kalian selanjutnya ingatlah untuk menjauh dariku. Ye Feng bergumam pada diri sendiri. Tiba-tiba seorang wanita muncul entah dari mana lalu berkata, pukulan naga api. Kakak, apakah kau orang dari alam Suantian? Siapa kau, tanya Ye Feng dingin. Yang muncul adalah seorang gadis cilik berambut putih. Gadis cilik itu memperkenalkan diri, namaku Luo. Yao Yao dari lembah seribu bunga. Luo Yao Yao tersenyum bangga. Tadi kulihat kau bertarung dengan cukup berat. Ye Feng menggelengkan kepala, lembah seribu bunga belum pernah kudengar. Luo Yao Yao melompat turun, bukan begitu kan? Apakah kau benar-benar orang dari alam Suantian? Kau dari sekte yang mana? Ye Feng berkata tak sabar, mengapa aku harus memberitahumu? Yao Yao tersenyum, kau belum menyebutkan namamu. Aku sudah mengatakannya. Kemudian gadis cilik itu mengekori Ye Feng. Ia terus mengoceh tanpa henti. Kecuali kau adalah seorang kultivator bebas tanpa sekte. Sungguh kasihan. Apa yang kau cari di medan perang jalan langit? Mohonlah padaku, mungkin aku tahu. Kakak, kau terlalu kasihan. Benarkah kau tidak ingin bantuanku? Setelah itu gadis cilik itu berlari-lari. Terus berbicara tanpa henti, astaga. Kakak, mengapa kau terlihat begitu tidak senang? Apakah karena barusan terlalu banyak menggunakan energi spiritual jadi lelah, bukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau tidak akan selelah itu hingga pingsan. Begitu aku pergi kau pasti langsung pingsan kan? Ye Feng berkata dengan marah. Jika kau tidak pergi aku benar-benar akan membunuhmu. Yao Yao mencibir, kalau begitu kau tidak bisa membunuhku. Kultivasiku sudah mencapai alam roh ilahi. Tingkat ke-9. Aku menekan kultivasiku menggunakan harta rahasia. Jika kau menyerangku, kau akan mati. Ye Feng diam-diam berkomunikasi dengan sistem-sistem. Apakah semua yang ia katakan benar? Apakah benar ada harta rahasia semacam itu yang bisa menyembunyikan dari aturan medan perang jalan langit? Sistem menjawab, ding. Apa yang dikatakan lawan memang benar. Harta rahasianya adalah tusuk konde ungu yang dikenakan di kepala lawan. Ye Feng menoleh dan mengamati, ternyata benar. Melihatnya yang lebih muda dari guru ternyata. Kultivasinya sudah mencapai alam roh ilahi. Namaku Ye Feng dari sekte jiwa bintang. Aku sudah selesai bicara. Jangan ganggu aku lagi. Yao Yao terus mengganggu sekte jiwa bintang. Sekte macam apa itu? Nama Ye Feng terdengar bagus. Tadi aku membuatmu takut kan? Aku membohongimu. Kau sungguh percaya bahwa kultivasiku adalah alam roh ilahi tingkat ke-9? Ye Feng menoleh dan berkata, kalau begitu coba lepaskan tusuk konde ungu di kepalamu itu. Yao Yao terkejut mendengar itu. Gadis cilik itu tanpa sadar mengangkat tangan dan menyentuh tusuk kondenya. Tusuk konde itu masih di kepalanya. Energi spiritualnya tidak bocor, bagaimana ia bisa mengetahuinya? Gadis cilik itu mendengus, sepertinya aku meremehkanmu. Gadis cilik itu berkata dengan kecewa, sekte jiwa bintang yang kau sebutkan. Belum pernah ku dengar. Pasti itu sekte yang tidak terkenal. Sebenarnya aku berharap kau bisa bergabung dengan sekte kutub bintang. Tempat ini pasti kau tahu kan? Mendengar 3 kata sekte kutub bintang itu, Ye Feng terkejut. Apa? Yao Yao menepuk dadanya lalu melanjutkan promosi. Asal kau bergabung dengan sekte kutub bintang, aku jamin kau akan menjadi murid sejati sekte. Mengapa tidak menarik? Gadis kecil itu menatap dalam-dalam mata Ye Feng. Dia menilainya akar spiritual 4 elemen energi spiritual yang luar biasa. Pemahaman yang sangat tinggi. Dan lagi,
Ia bisa menerobos kapan saja untuk mencapai penyatuan pedang dan manusia. Mungkin saja. Di masa depan ia akan menjadi salah satu dari 3 teratas daftar naga. Orang ini sama sekali tidak boleh dilewatkan. Ye Feng teringat akan pikiran para tetua itu. Murid inti Xin Jizong Luo Yayao. Ia bertanya siapakah Luo Qiansui bagimu. Gadis kecil itu menjawab kau kenal kakakku. Saat ini di Xing Hunzong. Qiansui sedang bekerja tiba-tiba bersin. Tetua Rihong bertanya dengan prihatin, Nona, apakah Anda masuk angin? Ada apa? Qiansui menghirup ingusnya. Mengapa aku merasa ada yang membicarakanku ya? Saat ini di medan perang jalan surgawi. Ye Feng sedang bercerita kepada Yao Yao. Gadis kecil itu juga mendengarkan dengan saksama. Ye Feng terkejut panik. Ya Tuhan, Luo Qiansui adalah guruku. Kalau begitu bukankah kau bibi guruku yang kecil, kata Yao Yao ketakutan. Bibi guru kecil, jangan panggil aku setua itu. Kau adalah murid kakakku. Xing Hunzong adalah sekte yang didirikan kakakku. 10 menit kemudian Yao Yao mengeluh sambil memegangi kepalanya. Mana ada orang yang menjadi murid inti utama kakakku. Sekaligus murid inti dari tetua. Dari Xing Jizong. Jadi haruskah aku memanggilmu keponakan guru atau tetua? Ye Feng menyeringai, jahil. Kita panggil sesuai kedudukan kita masing-masing. Aku memanggilmu bibi guru. Kau memanggilku tetua. Yao Yao terisak aku. Aku tidak mau memanggilmu begitu. Ye Feng dengan gembira mencubit pipi Yao Yao. Kemarilah bibi guru. Biarkan aku tetua mencubit pipimu sebentar. Yao Yao begitu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Sementara itu Ye Feng diam-diam menghitung. Untuk pertemuan pertama hadiah apa yang harus kuberikan kepada bibi guru? Memberi batu spiritual terlalu biasa. Pil pencerahan bisa saja diberikan. Tapi benda ini agak mirip camilan. Tidak cocok sebagai hadiah. Sambil berpikir tangannya masih mencubit pipi Yao Yao. Batu emas Rangga Sutra bercahaya rumput jiwa 9 daun. Atau darah esensi singa buas petir ungu. Ye Feng bertanya, bibi guru kecil, apakah kau seorang kultivator fisik? Dalam hati ia diam-diam berdoa, kumohon jangan sampai dia gadis kecil berotot. Yao Yao mundur dengan malu-malu. Betul, aku kultivator fisik. Bagaimana kau tahu? Gadis kecil itu menambahkan, tetua. Aku paling benci jika orang lain mencubit pipiku. Kali ini aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Setelah aku kembali aku pasti akan memberitahu kakakku. Untuk menghukummu. Ye Feng mengeluarkan sebuah kristal merah yang bersinar. Menyerahkannya yang berkilauan di hadapan Yao Yao. Membuat 2 kata terakhirnya terucap dengan ragu. Ye Feng menggoda darah esensi singa buas petir ungu. Yang telah melewati 9 malapetaka petir. 1 cubitan pipi, 1 tetes hadiah. Karena tidak suka orang lain mencubit pipi kalau begitu. Ia menatap Yao Yao dan tertawa. Benar saja ia kultivator fisik monster gadis kecil berbentuk manusia. Yao Yao melompat ke tubuhnya memeluk Ye Feng dan berkata dengan menjilat. Orang lain tidak boleh. Tapi Kak Ye Feng beda dong. Apa salahnya mencubit pipi junior? Ye Feng berkata dengan gembira. Darah esensi ini kuberikan kepada bibi guru kecilku yang menggemaskan. Ye Feng berpikir. Bibi guru kecil adalah kultivator fisik. Entah apakah ia seorang pembuat artefak. Gadis kecil ini cerdas. Nakal. Masalahnya di kemudian hari ia akan menghadapi masalah besar. Kemudian, Ye Feng sengaja menjatuhkan sepotong kristal. Kemudian ia sengaja berteriak, aduh. Batu emas Rangga Sutra bercahaya jatuh lagi. Yao Yao mendengarnya dari jauh, kedua matanya sudah meneteskan air liur dengan wajah penuh kekaguman. Matanya berbinar-binar sambil melihat di mana batu emas Rangga Sutra bercahaya itu. Di mana Ye Feng mengangkat kristal yang berkilauan. Dan memamerkan bibi guru kecil sudah mengenalinya. Yao Yao terus-menerus mengangguk. Matanya terbelalak lebar lekat menatap kristal itu. Sudah kenal? Ye Feng berkata dengan nada bercanda, mau hehehe. Yao Yao mengangguk gila-gilaan, mau. Ye Feng tertawa lebar sambil menyimpannya, tidak akan kuberikan. Yao Yao menerka memukuli dada Ye Feng dan berkata dengan marah. Dasar keparat. Beraninya kau menindasku. Keparat sampah mesum, beraninya kau mengolok-olokku. Ye Feng mencibir, silakan terus memaki, aku suka mendengarnya. Setelah itu tiba-tiba ia memuntahkan darah. Karena kekuatan setiap pukulan memang terlalu besar. Ia tersenyum pahit, kekuatan ini memang pantas untuk seorang kultivator fisik. Setelah itu Ye Feng memegangi dadanya dan mengeluh kesakitan berulang kali. Jiao Jiao berdiri di samping dan berseru, kakak. Dengan tenaga sekecil ini, bagaimana kau bisa menjadi murid inti kakak seperguruan? Kakak seperguruanku dan lagi. Kau. Bagaimana kau bisa menjadi tetua kehormatan sekte Xin Jizong? Ye Feng berbalik dan memasang pose. Karena aku punya banyak uang. 550.000 batu roh tingkat tinggi. Membeli status murid inti. 100 juta. Kristal roh kualitas terbaik dan kitab rahasia formasi 9 bintang. Ditambah formasi pedang barulah berhasil mendapatkan jabatan tetua kehormatan. Wajah Jiao Jiao menegang. Apakah ini berarti semua status ini dibeli? Mengapa kau memasang pose seperti ini saat berbicara? Tiba-tiba seseorang berkata dengan lantang, sungguh menggelikan. Pernahkah kau melihat kristal roh kualitas terbaik? Kau langsung saja menyebut 100 juta kristal roh kualitas terbaik. Tahukah kau apa artinya itu? Seorang gadis berpakaian memikat muncul. Rambut panjangnya berkibar indah. Jirah. Ia tampak sedikit seperti dewi perang. Aku adalah Hua Yumeng, pemimpin lembah Wanhua. Bukankah kau suka menggunakan batu roh dan kristal roh untuk membeli jabatan? Ini adalah sebuah perjanjian asalkan kau bisa menyediakan 100 juta kristal roh kualitas terbaik. Aku akan menjadikanku gurumu. Membiarkanmu memiliki satu lagi status terkemuka. Bagaimana menurutmu? Begitu selesai berbicara sebuah perjanjian muncul di tangan Yumeng. Jiao Jiao berkata dengan cemas kepada Ye Feng. Tetua Ye.
Guru saya paling benci orang lain menyombongkan diri. Jangan khawatir, ia tidak bermaksud jahat. Setelah itu gadis kecil itu bergegas menghampiri gurunya pemimpin lembah. Mengapa kau mengeluarkan perjanjian itu? Jangan lagi membuat kekacauan. Yumeng berkata tidak senang, aku hanya merasa tidak suka melihatnya, ada apa memangnya? Apakah kau percaya semua yang ia katakan? Jiao Jiao buka mata melebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Jangan tertipu oleh bajingan semacam ini. Jiao Jiao mengeluh sambil menangis. Ini adalah tetua kehormatan sekte Xinjizong. Jangan berkata seperti itu. Gadis kecil itu khawatir dalam hatinya. Apakah ia menyombongkan diri atau tidak? Guru jangan sampai berbuat kasar. Yumeng berkata dengan jijik. Meskipun ia tetua kehormatan, aku tetap akan memberinya pelajaran. Mulut yang hanya tahu menyombongkan diri ini. Ye Feng berkata dengan kesal. Bibi kecil, gurumu sudah keterlaluan. Jadi jangan salahkan aku jika tidak menghormatimu lagi. Aku tidak tahan lagi. Kemudian tatapannya menjadi tajam. Ia bangkit dan melemparkan sebuah cincin kepada Yumeng. Di dalamnya berisi sesuatu dan ia berkata, muridku yang patuh. Di sini ada 1 juta kristal roh kualitas terbaik. Anggap saja ini hadiah selamat datang dari gurumu. Yumeng masih mencibir HMPH. Teruslah berakting, aku akan melihatnya. Ia diam-diam mengerahkan energi untuk memeriksa isi cincin itu. Akhirnya, Yumeng terdiam 1000 bahasa. Karena ia masih terkejut dengan apa yang baru saja ia temukan. Suara notifikasi sistem berbunyi. Selamat, penguasa Anda berhasil membungkamnya. Hadiah 10 batu luminous roh ulat sutra emas. 100 darah esensi singa mengamuk guntur ungu. 5 kepingan peningkatan niat pedang. Ye Feng merasa sangat aneh. Apakah membungkam juga bisa mendapatkan hadiah? Aku merasa sistem ini masih memiliki banyak fitur tersembunyi yang belum aku temukan. Yumeng bertanya dengan ngeri, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki kristal roh kualitas terbaik sebanyak ini? Ye Feng melanjutkan perkataannya. Jangan kira aku hanya memiliki kristal roh sebanyak itu. Ia melambaikan tangannya. Batu-batu roh tak terhitung jumlahnya muncul di udara mengambang. Rihong dan Jiao Jiao melihatnya dengan mata terbelalak dan terpana. Ye Feng mencibir. Ia mengeluarkan sebuah batu roh merah dan berkata, ini adalah kepingan hati pedang versi peningkatan. Asli dan berharga. Selama niat pedang mencapai tingkatan tertinggi, terus menyerap energi di dalamnya, maka akan bisa menembus ke tingkatan penyatuan manusia dan pedang. Begitu selesai berbicara, itu juga saat ia menyerap kepingan hati pedang. Kekuatan dahsyat meledak dari dalam tubuhnya. Bahkan Yao Yao dan gurunya pun sulit berdiri tegak. Yumeng bergumam, manusia dan pedang menyatu. Bentuk awal pedang pasangan. Wajah Yumeng memerah, berani bertanggung jawab mulai hari ini. Kau adalah guru Yumeng. Namun ini hanya terkait denganku secara pribadi, tidak mewakili lembah Wanhua. Yao Yao di belakangnya mendengar perkataan itu lalu menatap gurunya dengan cemas. Otaknya terasa berputar-putar. Saat itu pikiran Yao Yao kalut. Gawat, bahkan guru pun terlibat dengan Ye Feng. Ye Feng kini adalah guru dari gurunya sendiri. Bukankah itu berarti dia adalah leluhur gurunya? Ia bertepuk tangan dan menandatangani perjanjian ini. Yumeng menundukkan kepala, salam guru. Ting, suara notifikasi sistem kembali berbunyi. Ting, selamat kepada tuan rumah yang telah menerima murid pertama. Berdasarkan bakat murid tersebut, kau dianugerahi rumput guimi 10.100, teknik kuhun 10.100, bunga wudu baisiang 10.100, air bambu roh zuhun 10.100. Ting, tuan rumah harus membuat murid mewarisi tradisi luhur, yaitu menjadi boros berdasarkan tingkat keborosan murid. Sistem akan memberikan imbalan tertentu. Ye Feng tersenyum tipis, menerima murid ada imbalannya. Mendorong murid untuk boros juga ada imbalannya. Hehe, ia bermimpi mendirikan sekte Baijia, di mana setiap orang akan dengan hormat. Guru ini adalah nilai keborosan yang diperoleh murid-murid kami. Mohon guru menerimanya. Benar saja sistem memang masih memiliki fungsi yang belum sepenuhnya ia jelajahi. Ia duduk dan meneliti imbalan-imbalan itu dengan saksama lalu bertanya dengan bingung, aneh sekali. Mengapa nama-nama imbalan ini? Sepertinya semuanya adalah benda beracun mematikan. Ada bunga dan juga rumput. Apa-apaan semua imbalan ini? Mungkinkah lembah Wanhua adalah kekuatan yang bermain dengan racun? Ia mengambil salah satu secara acak lalu bertanya dengan jijik. Kalian tahu ini apa? Yao Yao dan Yumeng berseru bersamaan, itu rumput guimi. Yumeng dengan bersemangat berdiskusi dengan Yao Yao. Aku dan Yao Yao pernah melihatnya dalam kitab rahasia 100 legenda. Tidak menyangka bisa melihatnya di sini. Dengan rumput guimi tubuh 10.000 racun kita bisa naik 1 tingkat. Ye Feng dengan murah hati melemparkan rumput itu kepada Yumeng. Lalu berdeham dan berkata, Yumeng, hari ini kau menjadi murid pertamaku. Juga murid utama di bawah aliranku. Kau juga adalah kepala upacara. Nantinya mengenai peraturan aliran kita, kau sebaiknya mempelajarinya. Yumeng bertanya dengan rasa ingin tahu rumput guimi lagi. Mengapa Anda memiliki begitu banyak rumput roh beracun yang legendaris ini? Yumeng menghela napas, ketua lembah Wanhua generasi ketiga kami, yang hidup selama puluhan ribu tahun baru. Sekali saja beruntung melihat harta karun seperti ini. Yao Yao bertanya peraturan aliran penatua Ye. Apakah Anda masih akan pergi ke sekte lain? Ye Feng berkata dengan bangga. Anggap saja itu peraturan pribadiku. Aku tidak ingin mendirikan sekte. Tetapi di masa depan, murid-murid dari sekte Baijiaku akan tersebar di seluruh benua Suantian. Ia merentangkan kedua tangannya tertawa keras. Membayangkan pemandangan agung sekte Baijia di masa depan. Bahkan tersebar di seluruh dunia. Hahaha, suara notifikasi sistem berbunyi. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil mendirikan sekte Baijia. Imbalan nilai keborosan 100.000. Fitur komunikasi sekte diaktifkan. Fitur teleportasi sekte diaktifkan. Ye Feng terkejut, astaga.
100.000 nilai keborosan. Aku sudah bersusah payah begitu lama. Dan baru mengumpulkan lebih dari 10.000 nilai. Mendirikan sekte saja langsung diberi sebanyak ini. Sistem terus memberitahukan. Fitur komunikasi sekte. Tuan rumah dan murid dapat berkomunikasi dengan kesadaran ilahi. Dimanapun mereka berada. Tuan rumah juga dapat menyampaikan perintah kepada murid. Contohnya, jika Ye Feng di benua Swantian kehabisan kertas saat buang air, ia bisa langsung mengirimkan pesan mental kepada Yu Meng yang sedang makan mie di alam Tianhuo. Lanjut fitur teleportasi sekte. Dimanapun murid berada, tuan rumah dapat langsung berteleportasi ke sisi murid. Setiap murid dapat diteleportasi sekali setiap hari. Bertahan selama 1 jam. Setelah itu akan otomatis kembali ke tempat semula. Contohnya jika kehabisan kertas, Ye Feng bisa langsung berteleportasi dari benua Swantian ke alam Tianhuo, tempat Yu Meng sedang makan mie. Untuk mengambil kertas Ye Feng untuk dianalisis, tunggu sebentar. Jika murid yang saya ambil berasal dari alam lain, bukankah itu berarti saya juga bisa pergi ke alam lain? Jika demikian, sekte Baijia menyebar ke seluruh penjuru dunia bukanlah mimpi lagi. Ribuan alam bawah sedang menyebarkan legenda sekte Baijia. Cocok untuk tua dan muda semua yang pernah menggunakannya, berkata bagus. Mendengar 2 kata Baijia, Yu Meng menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Sekte Baijia, ia memegangi kepalanya dengan tangan merasa pusing. Jiao Jiao terkikik di samping sekte Baijia. Yang diucapkan membuat orang terkejut diam. Ye Feng memasang sikap seorang guru dan menjelaskan. Ia berkata, Yu Meng, kau sebagai kakak seperguruan senior harus memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan sekte. Aku bertanya padamu, setelah kuserahkan rumput guimi ini padamu, bagaimana kau akan mengurusnya? Yu Meng bertanya dengan bingung. Saya bilang. Ia berkata dengan malu-malu. Kami akan menggunakan sedikit rumput guimi saat berlatih kultivasi sisanya. Jika diizinkan akan kujaga baik-baik untuk guru. Dan tidak akan pernah menggunakannya secara diam-diam di lembah Wanhua. Jiao Jiao duduk di samping mengangguk-angguk berulang kali menunjukkan persetujuan. Bodoh. Ye Feng melemparkan kapur ke kepala Yu Meng lalu memarahi. Ia berkata dengan suara keras dan marah. Menjaga semua barang dengan baik, omong kosong apa yang kau bicarakan. Apakah kita sekte Baijia? Kau bahkan tidak memahami esensi dari nama sekte. Yu Meng menggaruk kepalanya. Bukankah rumput guimi seharusnya digunakan dengan hemat? Ye Feng menunjuknya dan memaki. Rumput guimi memang sudah langka dan kau masih enggan menggunakannya. Bukankah rumput guimi itu rumput? Bukankah rumput guimi itu untuk digunakan manusia? Apakah rumput guimi itu untuk disimpan dan dipandangi? Kemudian ekspresinya menjadi serius dan ia berpesan kata demi kata. Yu Meng memegang kepalanya dan berkata dengan frustrasi, apakah itu salah? Apakah itu salah? Tidak. Siapa saya? Sungguh konyol, saya adalah ketua lembah Wanhua. Telah hidup selama ini sekarang. Bahkan seorang bocah bisa memarahi saya. Ye Feng mendekat dan melanjutkan penjelasannya. Racun dalam rumput guimi. Kau takut atau tidak? Yu Meng menjawab. Saya dan Jiao Jiao berlatih kultivasi tubuh 10.000 racun yang unik. Meskipun racun rumput guimi sangat mengerikan, saya juga tidak takut. Hanya saja Jiao Jiao masih kecil. Tidak bisa menyerap terlalu banyak. Ye Feng berkata dengan bangga, itu tidak benar kan? Sebelum tidur di malam hari, bukankah seharusnya mengambil beberapa untuk merendam kaki, tubuh dan pikiran lelah? Bukankah seharusnya mengambil beberapa dan memasukkannya ke dalam baskom perendam kaki? Ye Feng berkata dengan berapi-api, latihan kultivasi itu membosankan. Hati tidak tenang. Bukankah seharusnya melampiaskan semua emosi? Sambil berkata begitu, ia berdarah hidung sambil membayangkan Jiao Jiao dan Yu Meng sedang berendam. Ye Feng kemudian mengecap bibirnya, ceka-ceka, aduh. Sepertinya kau sebagai kakak seperguruan senior masih belum cukup pantas. Berapa banyak usaha yang telah saya curahkan? Yu Meng bertanya dengan bingung. Guru, berdasarkan apa yang guru katakan, 100 batang rumput guimi itu sama sekali tidak cukup untuk beberapa hari. Ye Feng melambaikan tangan dan melemparkan beberapa tanaman obat berharga. Sambil berteriak, jika sudah habis teruskan saja. Lihat apakah barang-barang rongsokan ini berguna atau tidak. Jiao Jiao dan Yu Meng terkejut. Barang-barang rongsokan. Jiao Jiao dan Yu Meng merasa terkejut melihat barang-barang rongsokan yang tersusun rapat di atas meja. Guru saya ingat pernah membaca di buku tentang rumput duling dan air duling. Buku itu mengatakan bahwa medan perang Tiandao memilikinya. Tetapi frekuensi kemunculan dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada rumput guimi. Lembah Wanhua juga tidak memiliki persediaan. Ye Feng berkata dengan bersemangat. Ini kuberikan padamu sebagai guru. Gunakanlah sesuka hatimu. Meskipun untuk saat ini begitu. Lain kali jika ada barang bagus aku juga akan memberikannya padamu semua. Ye Feng juga menyeringai sambil menambahkan. Dan lagi aku memberimu 1 miliar batu roh kelas atas. Setelah kembali belanjakanlah sesuka hatimu. Perlakukan semua murid ditingkatkan 10 kali lipat. Jangan kekurangan sumber daya apapun, belilah apa saja yang dibutuhkan. Jangan menawar. Kami Baijia Men tidak boleh mempermalukan diri seperti ini. Namun kami Baijia Men memang sedang menghamburkan uang. Namun bukan membuang-buang harta sembarangan. Mengerti? Yu Meng mendengarkan perkataan yang sulit dipahami ini. Dia sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dengan bodoh dia berseru, ah. Ye Feng melihat rupa tak berpengetahuan itu membuatnya jengkel dan berpikir dalam hati. Bagaimana bisa aku menerima murid dengan kebodohan hingga titik ekstrim ini? Bahkan menghamburkan uang pun tidak bisa. Syukurlah dia masih menjadi pemimpin lembah Wanhuagu. Perkataan ini langsung masuk ke benak Yu Meng. Berkat fungsi peningkatan transmisi suara sekte. Setelah itu Ye Feng mengirim transmisi suara.
Apa tujuan utama sekte kita? Yumeng merasa takut, ia gemetar. Tiga pandangannya perlahan berubah. Tadi guru besar menunjukkan kekuatan ilahinya. Bahkan orang dari alam atas belum tentu bisa mengetahui. Dengan guru besar sebagai sandaran, mengapa harus menahan diri lagi? Pikiran Yumeng tercerahkan, ia memukul meja dan berteriak keras. Hamburkan uang sekuat tenaga. Lakukan segala cara untuk menghamburkan uang. Aku sudah muak. Ye Feng dengan gembira. Dia ternyata bisa mengerti. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bisa mengerti. Tapi selama dia menghamburkan uang itu sudah cukup. Yumeng menggeliatkan tubuhnya yang menawan. Tiba-tiba ia menunjukkan ekspresi genit yang sedikit menggoda di antara kemolekannya. Ternyata jauh di lubuk hatinya. Dia selalu ingin menjadi wanita pemboros yang mewah. Guru besar mohon jangan khawatir. Murid pasti akan mengingatnya dalam hati. Tujuan utama sekte. Memajukan tradisi menghamburkan uang. Bagus. Yao Yao bersembunyi di balik meja ketakutan. Karena perubahan drastis Yumeng. Seorang pelit bagaikan ayam betina tua. Mengapa tiba-tiba dia berubah? Guru besar sudah gila, guru dan murid juga sudah gila. Apa yang harus kulakukan? Kedua orang itu mengobrol dengan riang gembira. Ye Feng bahkan bertepuk tangan memuji. Bagus, bagus, bagus. Anak muda ini bisa diajari. Ye Feng senang bukan kepalang. Akhirnya, aku pun telah melihat arah hidup. Setelah ini murid-murid Bai Jia Menku tidak perlu banyak. Hanya membutuhkan yang elit. Li Fei, oh Li Fei. Jika berjodoh kita bertemu lagi, nanti kau akan menjadi muridku. Jika tidak berjodoh biarkan saja. Saat itu Ye Feng mulai dengan tatapan serakah. Memandang ke arah Yao Yao. Gadis kecil itu dengan takut menutupi dadanya dengan kedua tangan. Apa yang ingin kau lakukan, dasar cabul? Aku tidak akan memanggilmu guru buyut. Ye Feng mulai membujuk guru bibi kecil. Ini 100 juta keping batu spiritual kelas atas. Asal dihabiskan semua. Aku akan memberimu 10 tetes darah iblis agung. Ada uang untuk dibelanjakan dan ada barang bagus juga. Tapi jangan dihamburkan begitu saja ya. Yao Yao sedikit goyah. Darah iblis agung. Yumeng juga ikut menyahut di samping. Yao Yao terimalah. Yao Yao memegang di tangannya. Darah esen sementara mulutnya masih merengek dan mengutuk. Haha, jangan kira kau sudah menang ya. Ye Feng berpikir sambil tertawa. Guru bibi kecil ini sungguh terlalu mudah ditangani. Yumeng tiba-tiba berkata, guru besar. Aku dan Yao Yao harus pergi. Harta rahasia kami hanya bisa menekan tingkat kultivasi. Selama 10 hari dan kini tersisa 1 hari lagi. Yao Yao mengerucutkan bibirnya. HMPH murid keponakan menungguku di Xinjizong. Guru bibi kecil akan segera datang mencarimu. Ye Feng berkata dengan gembira, jika begitu aku juga pergi. Tidak ada lagi yang menarik di sini. Aku menunggumu ya guru bibi kecil. Dia diam-diam merenung. Berbicara tentang identitasku kini semakin kacau. Kadang gadis kecil ini memanggilku kakak sulung. Kadang memanggilku tetua. Kadang lagi murid keponakan, nanti guru besar harus memanggilku apa? Sebuah gerbang teleportasi muncul. Yao Yao menjulurkan lidahnya membuat wajah lucu sebagai perpisahan. Ye Feng mencibir sambil berpamitan. Sampai jumpa lagi. Dia menghitung sudah memiliki 100.000 poin Bai Jia. Sekarang kembali untuk meningkatkan level. Meningkatkan kekuatannya sendiri. Alam roh sudah kembali ke benua Suantian. Pemandangannya lagi-lagi sangat indah dan harmonis. Burung-burung bernyanyi. Ye Feng menghela napas. Akhirnya terlihat juga sinar matahari. Namun di manakah benua Suantian ini? Sebaiknya mencari sebuah kota. Untuk menentukan lokasi. Lalu cepat-cepat kembali ke Xinghunzong, gumamnya. Saat itu di aula utama Xinghunzong. Tian Sui terkejut mendapati ada yang datang. Paman Xiong Luo. Mengapa Anda datang? Tetua Rihong khawatir karena ada 1 orang lagi. Pria bernama Paman Luo itu ragu-ragu di depan pintu. Ia menggaruk-garuk kepala. Tian Sui, katanya. Apapun yang kau butuhkan saat kecil Paman selalu memberikannya. Paman baik padamu bukan? Tian Sui menjawab dengan polos. Oh, benarkah Paman? Tentu saja Paman baik padaku. Ia melanjutkan dengan malu-malu. Paman sudah tua sendirian dan kesepian. Tidak ingin mengembara lagi. Bisakah Anda mencarikan posisi tetua untuk Paman? Kedua tetua itu sontak terkejut. Sementara itu Tian Sui berkeringat dingin. Orang macam apa itu? Sebelumnya ia berkata kepada ayahku bahwa ia suka kebebasan. Tidak terikat oleh hidup. Tetua Tianwu juga berkata dengan sedikit tidak senang. Kau ingin mencari rumah. Mengapa lari kemari ke pemimpin sekte? Ia baru saja mendirikan sekte. Jumlah anggotanya hanya beberapa orang. Jumlah tetua lebih banyak daripada murid. Tian Sui menolak Paman Luo. Paman adalah ahli di alam melintasi kesengsaraan tingkat keempat. Jika Anda datang ke sini, saya khawatir Anda akan merasa tidak nyaman. Paman Luo tetap berseri-seri dan tertawa. Tidak apa-apa, Paman tidak merasa tidak nyaman. Tiba-tiba gelombang energi iblis yang dahsyat menyapu mereka. Semua orang berkeringat dingin dipenuhi kekhawatiran. Paman Luo menilai ini adalah aura iblis besar. Yang mulia Santa, kami datang. Seseorang mendarat. Tian Sui bertanya dengan bingung. Mengapa kalian datang dan juga? Iblis besar yang mengerikan itu siapa? Seseorang maju dan berkata, Yang mulia Santa, kami datang atas perintah pemimpin sekte. Mulai sekarang kami akan tinggal di Xinghunzong. Kelompok ini berjumlah 4 orang. Sekelompok kombinasi ras iblis yang sangat aneh. Melihat situasi itu, Tian Sui hanya bisa memegangi kepalanya merasa bingung. Kalian juga ingin tinggal di Xinghunzongku? Tian Sui berkata dengan suara keras, tidak boleh. Kalian adalah masa depan Xinjizong. Tinggal bersama kami hanya akan ada bahaya. Jika terjadi sesuatu pada murid inti, apa yang akan terjadi pada Xinjizong? Sebaiknya kalian cepat kembali ke Xinjizong. Suasana hening di tempat itu. Hao Yu menjelaskan. Santa, kami tidak bisa memutuskan hal ini.
Pemimpin sekte berkata dimanapun adik seperguruan junior berada disitulah kami akan berada. Tian Sui berkata dengan panik adik seperguruan junior siapa adik seperguruan junior itu? Hao Yu berbicara tanpa henti. Tentu saja Ye Feng. Yang mulia Santa Anda tidak tahu. Adik seperguruan junior di sekte. Ia seorang diri melawan 200 murid dengan tingkat kultivasi yang sama. Seketika menjadi terkenal setelah satu pertarungan dan kelima leluhur agung. Menetapkannya sebagai murid inti ke-6 sekte. Mohon yang mulia Santa tidak khawatir dengan saya di sini. Pasti tidak akan ada yang berani mencari masalah. Satu-satunya iblis wanita maju ke depan. Tian Sui sedikit takut tahu siapa. Hao Yu buru-buru memperkenalkan yang mulia Santa. Itu adalah belalang penghisap darah. Ia telah menahan 2 jalur. Kesengsaraan petir surgawi alam melintasi kesengsaraan tingkat puncak ke-9. Pemimpin sekte berkata. Ia ditangkap oleh adik seperguruan junior secara kebetulan di jalan. Dengan adanya ia di sini melindungi sekte. Tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Tian Sui hampir tersedak secara kebetulan ditangkap. Ia mulai curiga. Ia menatap Paman Luo dan bertanya Paman Luo. Kedatangan Anda kemari kali ini. Apakah juga berhubungan dengan murid yang boros itu? Paman Luo tergagap itu. Tian Sui langsung mengerti begitu mendengarnya. Ia gemetar marah Ye Feng. Apa saja yang kau lakukan beberapa hari ini? Pemilik di balik layar balai lelang Tianwu datang. Luokai kultivator pengembara itu juga datang. 5 jenius sekte ini juga membawa seekor iblis besar. Ahli di alam melintasi kesengsaraan juga datang. Apalagi yang akan datang setelah ini? Hao Yu melambaikan tangan dan berseru yang mulia Santa. Tolong kemari sebentar. Tian Sui terkejut ada apa? Hao Yu berbisik yang mulia Santa. Anda tidak bisa menyalahkan adik seperguruan junior. Meskipun dia adalah murid utama kepercayaan Anda. Tetapi dia juga adalah tetua kehormatan. Yang dianugerahkan oleh 5 tetua agung. Bahkan ayah Anda sekalipun. Juga harus memanggilnya tetua. Situ Tian Sui berteriak keras. Kapan Xin Jizong memiliki jabatan tetua kehormatan semacam ini? Kalau begitu coba jelaskan. Bagaimana si Ye Feng itu bisa mendapatkannya? Hao Yu segera menjelaskan dengan suara pelan. Ketua sekte berkata guru junior. Tidak dibeli dengan uang oleh tetua Ye. Tetapi berapa banyak uang yang dihabiskan? Aku tidak tahu. Dan lagi ketua sekte berkata harus dirahasiakan. Tetapi yang ia sebut sebagai rahasia. Yaitu menyiarkan dengan lantang agar seluruh sekte tahu. Situ Tian Sui gemetar seluruh tubuh karena marah. Bagaimana bisa terbongkar sampai sejauh itu? Tiba-tiba kesadaran spiritual Qingdao. Sebuah giok liontin yang digunakan untuk berhubungan mengeluarkan sinyal. Situ Tian Sui menjawab dengan gembira. Gadis kecil kau masih ingat punya kakak sepertiku. Dari ujung yang lain terdengar suara Yao Yao kakak. Kakak kau bilang aku memanggil guru dari guruku sebagai leluhur guru. Lalu kau memanggilnya apa? Situ Tian Sui segera menjawab Yao Yao. Kau sudah hampir 3 bulan tidak menghubungiku. Hanya untuk menanyakan ini karena dia adalah leluhur gurumu. Tentu saja dia juga leluhur guruku. Kakak Yao Yao melanjutkan perkataannya dengan gembira. Kalau begitu sangat disayangkan kakak. Murid utama Anda sekarang adalah leluhur guruku. Aku memberitahu kakak lebih dulu kakak laki-laki mungkin belum kembali. Kalimat terakhir itu masih disertai sedikit nada manja. Kakak jangan sampai menyalahkan kakak laki-laki ya. Gedebuk-gedebuk. Situ Tian Sui menjatuhkan sesuatu dengan panik. Memecahkan giok liontin penghubung. Dari sisi lain masih terdengar suara penjelasan Yao Yao. Guruku Hua Yumeng sudah menjadi seorang anak yang boros. Oh iya. Kakak laki-laki juga mendirikan sekte pemborosan dan menjadi gurunya. Aku adalah murid utama kepercayaan. Selama ini aku dan guruku akan pergi mencari leluhur guru. Kakak ingat siapkan makanan enak untukku ya. Hahaha setelah mendengar cerita ini. Situ Tian Sui berteriak marah membuat tanah dan batu retak. Rambut Situ Tian Sui acak-acakan. Dia benar-benar gila. Seorang pemimpin lembah Wanhua yang terhormat. Ternyata berguru pada seorang junior dari alam Kidong. Hahaha murid yang baik sangat baik. Kekuatannya masih meluap. Situ Tian Sui berkata kepada Paman Luo sambil tersenyum. Jika kau ingin tinggal di Xinghun, di sekte kecilku ini, maka tinggallah. Tetapi aku tidak akan menyediakan sumber daya apapun di sini. Luo Kai berkata dengan gemetar maaf mengganggu. Hao Yu juga berkata terbata-bata dengan ketakutan yang mulia gadis suci. Kami tidak menginginkan apa-apa asalkan tidak mati saja. Situ Tian Sui kemudian menarik kekuatannya berbalik dan pergi. Tidak lupa berpesan kepada Tetua Xia. Tolong atur tempat untuk mereka. Tetua Xia menjawab baik Tianwu sudah mengerti. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan bubar di ruang belajar. Situ Tian Sui memancarkan niat membunuh. Ia terus-menerus mengetuk meja dengan tidak sabar. Tetua Xia bertanya Nona. Sebenarnya apa yang terjadi? Situ Tian Sui hanya mendengus. Seluruh sekte sudah kacau balau. Tunggu Ye Feng kembali baru kita bicarakan lagi. Tianwu dengan khawatir. Meskipun tidak tahu apa yang menimpa Ye Feng. Tetapi aku akan membantu Nona meredakan kemarahan. Oh Ye Feng ketika kembali nanti jangan sampai lupa rumput 9 daun pengembalian jiwa milikku ya. Pada saat ini di sebuah kota kecil yang tidak dikenal. Ye Feng sedang berkeliaran di jalan. Dia menggigil kedinginan saat ini ingusnya pun keluar. Sungguh aneh bagaimana bisa ada angin sedingin ini di tengah hari bolong. Setelah bertanya-tanya dia mengetahui. Tempat ini masih berjarak lebih dari 300 li dari Xinjizong. Seandainya dia bisa terbang dengan pedang alangkah bagusnya. Bahkan untuk sampai ke Xinjizong pun harus berjalan kaki lebih dari 20 hari. Apalagi untuk ke Xinghunzong. Harus memikirkan suatu cara. Di kejauhan tiba-tiba terdengar teriakan keras meramal-meramal. Sementara para warga mencibir itu lagi si kakek penipu. Menipu orang lagi. Orang yang baru saja berteriak itu adalah seorang kakek yang memakai kacamata.
Tetua Tianji Ge. Yao Tong. Di tangannya masih memegang sebilah kipas yang bertuliskan Tianxia, peramal ilahi terkemuka. Yao Tong melanjutkan berteriak meramal-meramal. Aku awalnya adalah tetua Tianji Ge, mahir dalam seni gaib langit mendalam. Cukup traktir aku makan saja. Hanya untuk satu orang jika terlewat kesempatan ini sungguh tidak akan ada lagi. Ye Feng berdiri di samping sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dalam dunia hayalan ini, ternyata ada juga penipu tua gadungan. Ia berpikir oh jadi begitu rupanya. Ye Feng tetap saja berjalan mendekat dengan gembira. Senior tolong ramalkan nasibku sesukamu. Yao Tong menjawab adik kecil. Begitu aku melihatmu kita memang berjodoh. Namun aku juga memiliki aturanku sendiri. Makan dahulu meramal kemudian. Ye Feng pun dengan senang hati menyetujuinya. Tidak masalah pilihlah sebuah rumah makan sesaat kemudian. Keduanya tiba di penginapan Tongfu. Yao Tong makan sangat banyak dalam sekejap mata. Mulutnya terus-menerus mengunyah. Sambil makan ia bergumam Kira-kira maksudnya adalah, adik kecil sungguh murah hati. Aku orang tua ini mengakui dirimu. Ye Feng tersenyum sopan haha. Senior jangan berbicara saat makan. Setengah jam kemudian, perut Yao Tong sampai membuncit karena makan ia berkata sambil tertawa. Aku orang tua ini sudah kenyang. Mohon adik kecil menyerahkan setetes darah. Akan ku bantu meramal. Setelah melihatnya Ye Feng berkomentar. Persis sama dengan penipu tua dalam ingatanku. Kuberikan nilai sempurna untuk penampilannya. Ia berpikir lagi ternyata tetap harus mengambil darah. Kemudian ia meneteskan setetes darah ke tangan Yao Tong. Tetesan darah itu ternyata melayang di atas telapak tangannya. Terlihat sangat misterius. Kemudian ia merapalkan sesuatu dari tetesan darah itu. Sebuah cahaya putih samar menyebar ke segala arah. Suara pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Ding sistem telah mendeteksi kekuatan khusus. Sedang memeriksa jalur takdir tuan rumah. Fungsi pemusnah racun akan otomatis dimulai. Kemudian sistem mengeluarkan suara keras. Sebuah kilat menyambar Yao Tong yang sedang meramal. Pemusnahan racun berhasil. Bersamaan dengan pemberitahuan itu Yao Tong sedang tersengat listrik. Ketakutan hingga rohnya berhamburan. Ye Feng berteriak cemas oh astaga. Ini bukan penipu ternyata dia benar-benar memiliki kemampuan. Bahkan sampai memaksa sistem untuk menggunakan fungsinya secara otomatis. Pemusnah racun topi Yao Tong bahkan sampai terlepas karena tersengat listrik. Ia tergagap-gagap memandang Ye Feng berkata dengan takut kau. Ye Feng buru-buru maju menghampirinya untuk meminta maaf. Senior aku sungguh minta maaf. Karena beberapa alasan khusus dariku. Rohmu jadi rusak. Yao Tong bangkit duduk. Ia gemetar mengingat kembali adegan saat tersengat listrik hingga mati rasa. Kekuatan yang angkuh itu apa? Hampir saja menghancurkan seluruh rohku. Aku hanya ingin menggunakan seni gaib langit mendalam untuk melihat keberuntungan dan nasib buruk bulan depan saja. Ye Feng bangkit bertanya senior aku sungguh minta maaf. Karena beberapa alasan khusus. Rohmu jadi rusak. Yao Tong buru-buru menjauhi Ye Feng sambil melambaikan tangan. Jangan mendekat kau jangan mendekat biarkan aku mencoba. Ye Feng berkata pelan tepat sekali. Aku punya sebatang rumput roh di sini. Seharusnya bisa membantu senior pulih dengan cepat. Rohnya Yao Tong berkata dengan terkejut. Rumput pemulih jiwa berdaun 9. Ye Feng menghela napas lega. Ia berpikir untungnya ada penipu tua ini. Yang membuatku tahu fungsi tersembunyi sistem. Fungsi tersembunyi sistem. Anggap saja rumput roh ini sebagai kompensasi. Tak disangka Yao Tong malah menolak adik kecil. Tidak bisa. Terlalu boros jika diberikan kepadaku. Lebih baik menjualnya kepada alkemis tingkat 9. Ia juga dengan hati-hati mengingatkan dan lagi. Jika kau tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri, memegangnya hanya akan mendatangkan bencana besar. Sudut bibir Ye Feng terangkat lalu ia berkomentar. Penipu tua ini tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga berakhlak baik. Ia berpikir. Ye Feng menyerahkannya dengan lebih gembira senior. Aku tahu rumput pemulih jiwa berdaun 9 ini. Silakan saja gunakan. Kalau tidak akan kupakai untuk merendam kaki. Mendengar ucapan gila itu, Yao Tong berpikir menggunakan rumput pemulih jiwa berdaun 9 untuk merendam kaki. Apa dia bercanda? Tidak dia ingin aku menggunakannya dengan tenangkan. Menerima herba itu mata Yao Tong berbinar. Kemudian, ia melahap herba itu dengan rakus seperti seekor sapi. Ting nada pemberitahuan sistem kembali terdengar. Selamat tuan rumah. Telah mengembangkan 2 fungsi tersembunyi sistem. Hadiah 10.000 poin pemborosan. Hadiah rumput pemulih jiwa 9 daun 10. Pil pencerahan teknik misterius Tianxuan 10. Ye Feng tercengang 2 jenis yang hampir. Poin pemborosan yang diberikan sistem ini benar-benar sangat besar. Saya tidak tahu fungsi tersembunyi lainnya. Akan memberikan hadiah apa? Pil pencerahan teknik misterius Tianxuan. Mendengar namanya saja sudah tahu ini tidak biasa. Rupanya pil pencerahan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pil pencerahan sebelumnya. 1 jam kemudian, Yao Tong telah mengunyah ramuan itu hingga bersih tak bersisa. Ia memegangi perutnya dengan wajah berseri-seri. Memang benar-benar rumput pemulih jiwa 9 daun. Cedera telah pulih 8 atau 90%. Jika orang itu tahu saya memakan mentah-mentah ramuan spiritual legendaris ini, mungkin ia akan memukuli saya sampai mati. Ye Feng melihat situasi itu namun memiliki pemikiran lain. Mungkinkah khasiat rumput pemulih jiwa 9 daun masih belum cukup? Ia segera mengeluarkan 5 tangkai lagi lalu meletakkannya di atas meja seraya berkata senior. Apakah roh Anda masih belum pulih? Kalau begitu teruslah makan. Jika tidak habis mari kita gunakan untuk merendam kaki. Yao Tong saat itu terbelalak. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru keras merendam kaki mengapa Anda bisa sedemikian bejat? Beraninya menggunakan harta berharga seperti ini untuk merendam kaki.
Beberapa menit kemudian, tak disangka keduanya menggunakan setumpuk ramuan itu untuk merendam kaki. Wajah keduanya menunjukkan ekspresi kepuasan bak di surga. Ye Feng menghela napas berkata, hidup di dunia ini. Apa yang bisa dinikmati patutlah dinikmati dengan baik. Sahabat muda Anda benar-benar orang yang bijak. Hidup di dunia ini. Memang seharusnya begini, memang seharusnya begini. Meskipun berkata demikian, hati Yao Tong juga terasa perih. Memakan mentah rumput pemulih jiwa 9 daun dan bahkan menggunakannya untuk merendam kaki. Ini benar-benar perbuatan dosa. Kaki busuk saya benar-benar tidak pantas. Ye Feng sambil mengeringkan rambutnya bertanya dengan bingung. Lao Yao, apakah Anda benar-benar tetua pavilion Tianji? Mengapa seorang tetua terhormat justru nyaris mati kelaparan di jalan? Yao Tong mengelus dagunya berpura-pura misterius berkata. Memang benar. Saya adalah salah satu tetua pavilion Tianji. Kedatangan saya kali ini ke kota Fengye juga memiliki tugas rahasia. Ye Feng berpikir dalam hati. Berkomunikasi dengan sistem tugas rahasia. Sistem bisakah diperiksa? Apa tugas Lao Yao Tong ini? Ting sistem segera merespons Ting. Mengaktifkan fungsi tersembunyi mengintip takdir langit. Tuan rumah perlu berpartisipasi dalam mengintip takdir langit Ting. Yao Tong telah menggunakan teknik misterius Tian Xuan. Untuk diam-diam mengintip takdir langit tuan rumah. Ting tuan rumah telah memenuhi syarat. Mengaktifkan fungsi intipan takdir langit. Ye Feng sangat gembira. Ternyata ada juga fungsi intipan takdir langit tidak disangka membantu Lao Yao ini. Tidak disangka membantu Lao Ju. Ternyata telah membantu saya mengaktifkan dua fungsi tersembunyi. Dan juga membantu saya menyelesaikan syarat pengaktifan. Ye Feng dengan puas hati. Mengeluarkan setumpuk pil obat lalu berterima kasih kepada Yao Tong berkata Lao Yao. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan besar Anda. 5 butir pil pencerahan teknik misterius Tian Xuan ini. Mohon terima. Yao Tong terbelalak merasa sedikit canggung. Anda sudah memberi saya rumput pemulih jiwa 9 daun. Dan bahkan mengajak saya merendam kaki. Bukankah seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda? Ye Feng tidak berkata apa-apa hanya terkekeh. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa Anda telah membantu saya membuka kunci fungsi tersembunyi. Sebelum saya memberikannya kan? Yao Tong tiba-tiba terkejut. Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan tentang pil obat ini? Ye Feng berkata oh. Saya katakan pil pencerahan teknik misterius Tian Xuan ini memiliki batasan yang cukup besar. Sayang sekali. Hanya bisa memahami teknik misterius Tian Xuan. Mendengar itu Yao Tong segera menjadi geli dan bingung. Sayang sekali. Apakah Anda tahu betapa misteriusnya teknik misterius Tian Xuan itu? Seberapa luar biasa? Dan seberapa sulit untuk dipahami? Omong kosong macam apa ini tak terhitung orang. Mencarinya tapi tidak mendapatkannya. Ye Feng hanya terkekeh. Lao Yao mau coba 1 butir. Yao Tong merenung Jika dikatakan tidak mau itu pasti bohong. Saat Lao Yao masih melayang karena bisa meminum pil obat itu. Ye Feng berkomunikasi dengan sistem sambil tersenyum riang. Sistem menggunakan fungsi rahasia Tianji untuk melakukan penyelidikan. Untuk menyelidiki apa misi Lao Yao di Feng Ye Cheng. Setelah penyelidikan singkat oleh sistem, ia pun menjawab Ting. Misi Yao Tong adalah menerima perintah dari ketua pavilion Tianji Ge. Mencari santa masa depan dari Tianji Ge. Ye Feng merasa terkejut. Tidak disangka misi rahasia Lao Yao begitu penting. Bagaimana jika kali ini aku membantunya? Sistem tiba-tiba memberi isyarat Ting. Misi acak dikeluarkan. Merekrut santa Tianji Ge untuk menjadi murid Bai Jiamen. Misi ini terkait dengan banyak poin pemborosan. Tuan rumah dapat memilih untuk menolak. Ye Feng memandang misi aneh ini. Apakah ini ingin aku merebut kesempatan Yao Tong? Sistem, apakah kau ingin bermain seperti ini? Ye Feng hanya memikirkannya lalu bergumam dengan wajah pucat. Maafkan aku Lao Yao. Saat ini Lao Yao sedang sepenuhnya tenggelam dalam pencerahan. Oleh karena itu ia tidak menyadari keseriusan masalah ini. Ye Feng lalu memerintahkan sistem. Selidiki nama dan lokasi Santa Tianji Ge. 20 menit kemudian Yao Tong meminum pil dan tampak berseri-seri. Dengan mata berbinar ia bertanya kepada Ye Feng. Sahabat muda, berapa banyak pil pencerahan yang masih kau miliki? Sebutkan harganya saja, aku mewakili. Tianji Ge akan membeli semuanya. Ye Feng melihat Yao Tong dalam keadaan seperti ini. Dahinya langsung berkerut tanda kesal. Memang aku masih punya beberapa. Tapi tidak bisa kujual kepada kalian. Yao Tong bertanya mengapa tidak bisa. Ye Feng mendekatkan diri ke telinga Yao Tong dan berbisik. Karena aku harus menyisakannya untuk Ye Ling Sui. Yao Tong terkejut mendengar nama itu apa. Bagaimana kau bisa tahu? Ye Feng berkata aku punya sebuah usulan. Yaitu Ye Ling Sui menjadi murid dari kedua belah pihak kita. Kalian bertanggung jawab atas pengajaran kami menyediakan sumber daya. Yao Tong berkata dengan marah tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Santa dari Tianji Ge kami sama sekali tidak boleh bergabung dengan kekuatan lain. Ia mengerucutkan bibirnya dalam hati berpikir tidak bisa. Aku harus segera menemukan Santa. Jangan sampai ia mendahuluiku. Ye Feng ternyata sengaja menipu Yao Tong. Dan tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Bagus sekali ia termakan jebakanku. Lao Yao juga sungguh menyedihkan. Tianji Ge tidak memperhitungkan waktu. Dia belum tiba di Feng Ye Cheng. Ia akan membuang-buang beberapa hari untuk mencari tanpa hasil. 2 jam kemudian Ye Feng sedang berbaring di atas batu beristirahat. Dan menghela napas, aku sungguh ingin seseorang memijat punggungku. Andai saja Li Fei ada di sini. Ia tiba-tiba berkata dengan ragu. Seperti apakah murid keduaku nanti? Baru saja disebut orangnya sudah datang seorang gadis berjalan mendekat dari kejauhan. Gadis ini tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dengan 2 kepangan ekor kuda yang diikat pita. Ia terlihat sangat lucu. Muda dan cantik sangat menawan. Gadis ini adalah Ye Ling Sui.
Ye Feng melihat kecantikan Ling Sui berteriak lantang. Muda dan rupawan. Memikat hati. Inilah pasti murid masa depanku. Ahli Fei sepertinya kau dan aku tidak ditakdirkan menjadi guru dan murid. Murid-muridku selanjutnya akan menjadi murid perempuan yang cantik. Kau ditakdirkan hanya akan menjadi bawahan Oh. Sekuntum mawar yang indah. Ye Feng sambil memegang sekuntum mawar berjalan mendekati Ling Sui Oh. Nona cantik. Mohon tunggu sebentar. Ling Sui bertanya dengan terkejut, "Hai, ada apa?" Ye Feng dengan mawar di mulutnya merapikan rambutnya berpose gagah lalu berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Ye Feng, ketua Bai Jiamen. Hari ini kita berjodoh. Aku ingin mengangkatmu sebagai muridku. Bagaimana menurutmu?" Ling Sui mengerucutkan bibirnya lalu tertawa terbahak-bahak. Ye Feng langsung merasa sangat canggung. Ye Feng mengerucutkan bibirnya dengan tidak senang. "Ada apa? Apakah aku meninggalkan kesan mendalam padamu?" Ling Sui tertawa hingga mengeluarkan air mata sambil mengusap air matanya. Ia berkata, "Memang cukup mendalam. Siapa sangka ada yang memberi nama sektenya dengan nama sebodoh itu. Namun ketua sekte Ye, kau sepertinya hanya memiliki kekuatan alam Qi Dong, bukan? Meskipun kekuatan bukanlah syarat mutlak untuk mendirikan sekte. Syarat yang kaku. Aku tetap ingin bertanya satu hal. Dengan hak apa kau memintaku bergabung?" Ia mencemooh. Kemudian ia berkata dengan percaya diri, "Tahukah kau, tingkat kultivasiku sudah mencapai tahap ke-8 alam pembentukan dasar." Mendengar itu, Ye Feng kembali mengernyitkan dahi. "Tahap ke-8 alam pembentukan dasar. Kekuatanmu memang agak rendah." Ling Sui bahkan mengira ia salah dengar. Rendah, Ye Feng berkata sambil tersenyum. "Bagaimanapun kakak senior tertuamu juga berada di tingkat ke-9 alam transendensi kesengsaraan. Puncak perbedaannya cukup besar. Namun kau tidak perlu terlalu rendah diri. Lagi pula sekte kami juga tidak terlalu mementingkan kekuatan, pelan-pelan saja." Ling Sui dengan kesal berbalik dan pergi. Enggan berbicara dengan orang gila ini. Tingkat kultivasinya serendah itu masih berani meremehkanku. Lagi pula mengatakan memiliki kakak senior tertua di tingkat ke-9 puncak alam transendensi kesengsaraan. Benar-benar seorang dungu. Melihatmu lumayan tampan makanya aku berbicara padamu. Aku benar-benar mencari masalah sendiri." Ye Feng mulai mengerahkan kemampuan menipu berlapis-lapisnya. Guru memiliki banyak sumber daya. Biaya kultivasimu di masa depan. Guru bisa membantu menyelesaikannya semua. Mengapa mengabaikanku seperti ini? Apakah ini mencoba bermain tarik ulur denganku? Ling Sui mulai tidak sabar. Bermain tarik ulur apaan? Ia memasang muka masam. "Aku bermain tarik ulur denganmu? Orang sebodoh dirimu ini. Apa yang perlu diajak bermain tarik ulur?" Ia berpikir dalam hati. "Kalau bukan karena kau tampan, aku sudah mencekikmu sampai mati. Tenanglah sedikit." Ling Sui mengajukan harga. "Baiklah, kau bilang punya sumber daya. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. 100 juta batu roh berkualitas tinggi. Maka aku Ling Sui akan berbayat menjadi muridmu. Jika tidak bisa menyediakannya, aku akan mengubahmu menjadi boneka mainan. Sekarang enyahlah." Dengan cara ini ia berhasil 3 kali. Memang benar-benar gadis yang polos. Ye Feng berpikir dari kejauhan. Entah mengapa terdengar jeritan Tian Sui, "Tidak bisa. Jangan sampai tertipu. Apakah aku terlalu miskin? Mengapa semua menawar lebih tinggi dariku?" Ye Feng melihat dadanya lalu berbisik, "Menilai bentuk tubuhmu terlalu kecil. Bentuk tubuhmu terlalu kecil. Ternyata jauh berbeda dari kakak senior tertuamu." Kemudian ia dengan tenang menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepadanya. Lalu berkata, "Ambillah. Ambillah, anggap saja ini hadiah perkenalan dariku sebagai gurumu." Ling Sui mengernyitkan dahi. Apakah bocah ini barusan mengintip dadaku? Tidak kecil. Bagaimana mungkin bentuk tubuhku kecil? Begitu ia menerima cincin itu, lalu menyalurkan energi spiritual. Ling Sui terkejut dengan jumlah batu roh di dalamnya. Ling Sui menggertakkan gigi ketakutan berpikir, bagaimana ini? Benarkah aku harus bergabung dengan sekte pemboros ini? Guru lebih lemah dariku itu terlalu memalukan. Atau ambil saja batu rohnya lalu kabur. Tidak bisa, itu akan memicu iblis hati. Alam transendensi kesengsaraan mencakup sambaran petir yang menyerang kondisi mental, lalu bagaimana? Kemudian ia teringat, tunggu. Apakah aku benar-benar memiliki kakak senior tertua di tingkat ke-9 puncak alam transendensi kesengsaraan? Bahkan seorang tokoh besar tidak peduli apa yang masih kurisaukan. Ia bertanya, "Kau bilang ada perbedaan besar dalam bentuk tubuh antara aku dan kakak senior tertua. Jadi berapa banyak batu roh yang diinginkan kakak senior tertua saat itu?" Ye Feng tersenyum lalu mengangkat tangan dan mengisyaratkan. "Pertama adalah pertumbuhan, tidak. Semuanya 100 juta. Ling Sui memanyunkan bibirnya. "Itu lumayan tidak terlalu jauh berbeda kok." Ye Feng berbisik. "Namun yang diinginkan kakak senior tertuamu bukanlah 100 juta batu roh berkualitas tinggi, melainkan 100 juta kristal esensi berkualitas tinggi." Mendengar ini Ling Sui terperangah kaget. Mengeluarkan suara hah. Ye Feng melanjutkan, 100 juta kristal esensi berkualitas tinggi. Sejujurnya, kakak senior tertuamu meminta 100 juta kristal esensi berkualitas tinggi. Aku masih merasa itu terlalu sedikit. Ling Sui segera menjilat dan menyanjung. Mendekat erat ke Ye Feng. "Ketua sekte Ye, perkataan saja tidak cukup bukti. Bagaimana jika kau biarkan aku melihatnya?" Melihat situasi ini, Ye Feng pun menilai. Tampaknya ia lebih cerdik daripada kakak murid tertua. Selanjutnya, Ye Feng segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Katanya ia hendak memberikannya kepada Ling Sui. Ia sedikit kebingungan. Ternyata, inilah aura peri terbaik itu. Orang-orang di kejauhan yang melihat adegan pemberian cincin ini kembali salah paham. Mereka berbisik, apa yang sedang dilakukan gadis itu? Melamar anak muda zaman sekarang ini sungguh, ayo pergi, ayo pergi.
Setelah melihat isi cincin itu, Ling Sui segera berlutut. Ia mengucapkan terima kasih sambil bersujud murid Ye Ling Sui. Menyapa guru terhormat. Guru terhormat, saya sudah selesai membacanya. Ye Feng berkata pelan, anak muda yang bisa diajar. Ding, pesan sistem Ding. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas acak. Hadiah 30.000 poin pemborosan. Selamat kepada tuan rumah karena memiliki murid kedua. Hadiah pil pencerahan rahasia langit mendalam X 10.000. Hadiah corak Dao Karma X 1. Penjelasan setelah corak Dao Karma menyatu. Ia dapat meningkatkan tingkat penghalangan karma tertentu. Penghalangan karma. Untuk menyelidiki takdir surgawi. Kira-kira jika corak Dao Karma digunakan, dapat membalikan hidup dan mati. Mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Situasi yang pasti menyebabkan kematian pun dapat diatasi dengan mudah. Misalnya hanya mengeluarkan sedikit mimisan. Sama sekali tidak terjadi apa-apa, makan enak dan tidur nyenyak. Ye Feng terkejut, astaga, benda ini tidak buruk. Ling Sui sedikit terkejut melihat sikap Ye Feng. Guru terhormat, apa yang sedang guru terhormat pikirkan? Tertawa bodoh. Pikir Ling Sui. Ye Feng mendengus dan berkata, Ye Ling Sui, meskipun kau telah bergabung dengan sekte pemborosan, namun sekte ini tidak memiliki markas tetap. Kau cukup mengingat identitas ini saja. Selanjutnya ia berbicara yang baik-baik tentang pavilion takdir surgawi. Khawatir Yao Tong menemukannya. Dan ia diusir oleh keluarganya. Orang-orang dari pavilion takdir surgawi sedang mencarimu. Nasibmu ditakdirkan untuk menjadi gadis suci mereka. Aku tidak akan menghentikanmu, karena kau memang memiliki bakat di bidang itu. Corak Dao Karma ini dapat melihat peluang dan memahami sebab akibat. Ia dapat menghalangi karma hingga tingkat tertentu. Menghalangi karma hingga tingkat tertentu. Di kemudian hari kau harus lebih berhati-hati dengan peluangmu. Sambil berkata, Ye Feng meletakkan tangannya di dada Ling Sui. Menurunkan corak Dao Karma kepada Ling Sui. Tanpa ragu sedikit pun. Ling Sui hanya menatap kosong. Oh baiklah, Ye Feng tersenyum penuh arti. Sistem juga mengingatkan. Sebenarnya dada bukanlah tempat yang perlu diberi cap. Ye Feng tersenyum penuh arti lalu menambahkan. Aku memiliki 10.000 pil pencerahan rahasia langit mendalam. Minumlah itu saat kau menemui kesulitan dalam berkultivasi. Jika habis aku akan mencari cara lagi. Setelah mendengar serangkaian perkataan Ye Feng, seluruh tubuh Ling Sui membeku. Ia tenggelam dalam perenungan. Mengapa guru terhormat begitu baik padaku? Gadis suci pavilion takdir surgawi teknik rahasia langit mendalam. Pil pencerahan teknik rahasia langit mendalam corak Dao Karma. Jangan-jangan guru terhormat sedang mengendalikan seluruh papan catur benua langit mendalam. Jangan-jangan guru terhormat sedang mengendalikan seluruh papan catur benua langit mendalam. Ling Sui tergerak hatinya, ia menepuk dada dan berkata, guru terhormat mohon jangan khawatir. Murid pasti akan menguasai pavilion takdir surgawi. Dan menjadikan pavilion takdir surgawi sebagai kekuatan bawahan sekte pemborosan kita. Mendengar perkataan itu, Ye Feng merasa sedikit canggung, wajahnya memucat. Menguasai pavilion takdir surgawi. Kekuatan bawahan apa sebenarnya yang ada di benak Ye Ling Sui? Sehingga ia berpikir demikian. Ia berusaha menjelaskan, Ye Ling Sui, aku sebagai gurumu tidak. Ia untuk pertama kalinya memotong perkataan Ye Feng. Guru terhormat, apakah kakak murid tertua? Menduduki posisi tinggi. Di antara suatu kekuatan yang hebat. Ye Feng menunjuk lalu menjawab, tapi. Ling Sui untuk kedua kalinya memotong perkataannya. Guru terhormat, di mana orang-orang dari pavilion takdir surgawi? Beritahu saya. Saya akan menciptakan peluang acak. Menyusup ke dalam pavilion takdir surgawi. Menjadi gadis suci lalu merekrut mereka. Ye Feng berkeringat dingin, ia berusaha menjelaskan Ling Sui. Sebenarnya ini pahami. Ling Sui menunjukkan ekspresi cerdik, ia memotong perkataannya, guru terhormat. Murid sudah paham. Mohon guru terhormat percaya kepada murid. Ye Feng mendecakkan lidahnya. Sambil berpikir, bisakah kau berhenti menyutradarai dan berakting sendirian? Paham apanya? Aku menerima murid. Bukan aktor film mata-mata. Aku benar-benar berutang penghargaan tertinggi padamu. Kembali ke pasar. Jutong masih mengembara di jalan. Tak ubahnya seorang pengemis. Dari kejauhan, Ye Feng menunjuknya kepada Ling Sui lalu berkata, kau lihat lelaki tua yang lusuh itu. Dialah tetua dari Tianjige. Ling Sui berujar oh dengan gembira. Dialah peramal ulung nomor 1 di dunia. Aku akan menemuinya untuk meminta diramal. Mari kita lihat apakah dia bisa meramalkan siapa diriku. Ling Sui, tunggu dulu. Sebelum perkataannya usai, Ling Sui sudah berlari pergi. Guru muridmu pergi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Oh ya, apa yang hendak kau katakan tadi? Ye Feng hanya bisa dengan canggung menepuk tangan dan menyembunyikan rumput pemanggil jiwa di belakangnya. Bukan apa-apa, semangatlah sudahlah. Biarkan saja dia bermain sesuka hatinya. Biarlah Tianjige yang pusing memikirkannya. Ling Sui melambai ke arah Jutong. Angin menderu dinginnya sungai Yi. Sang jagoan pergi takkan kembali. Begitu melihat Ling Sui, Jutong segera menarik Ling Sui dan dengan cepat. Pergi. Ye Feng masih merasa aneh. Orang tua itu seharusnya tidak tertipu oleh Ling Sui, bukan? Mengapa berlari secepat itu? Tunggu, apa aku melupakan sesuatu? Ia memegangi kepalanya, wajahnya pucat pasi. Sial, aku lupa belum mengaktifkan fitur sekte. Transmisi suara dan pemindahan sekte untuk Ling Sui. Sudahlah, akan kuaktifkan nanti saja. Setelah berlari 100 meter keluar kota, Jutong berseru dengan bangga. HMPH bocah kurang ajar. Kau masih ingin merebut santa kami dari Tianjige? Bukankah dia tetap kutemukan? Sementara itu Ling Sui menjulurkan lidahnya dan tertawa diam-diam. Orang tua ini sudah setua ini. Masih saja dipermainkan oleh guruku. Kemampuan berhitungnya pun tak sebaik guru. Hingga senja rembulan bergantung tinggi. Mentari terbenam.
Ye Feng saat ini sedang menjelajah hutan. Mendongak menatap langit malam yang kelam. Ia bergumam langit terlalu gelap. Sebaiknya kita berangkat besok saja. Tiba-tiba ia menemukan sebuah gua. Ia masuk di dalamnya luas dan sejuk. Ia berseru. Ternyata ada gua bagus tidur di sini saja. Tak lama kemudian dua orang seorang tua dan seorang muda masuk ke hutan. Mereka menghela napas sungguh sial sibuk seharian penuh. Bahkan tak bertemu satupun binatang iblis tuan muda. Bagaimana kalau kita kembali ke istana? Pemuda itu adalah tuan muda dari Jingyue Shanzuang. Zhang Heng dan lelaki tua itu adalah pelindung jalur Pang Laotou. Zhang Heng berkata, Pang Laotou, kau mengajariku bagaimana harus bertindak. Pang Laotou menunduk dan menjawab, hamba tidak berani, namun di bibir ia hanya menurut. Pang Laotou mengutuk dalam hati dengan marah. Hakikatnya bodoh, akar spiritualnya lemah. Sombong dan angkuh. Hanya tahu makan minum dan bersenang-senang, tidak mau berlatih kultivasi. Jika bukan karena perintah tuan istana. Kau kira aku sudi menjadi pelindung jalur? Kebetulan kedua orang ini juga menemukan gua yang tadi. Zhang Heng berkata dengan bangga, hei, ada gua di sana. Hari ini kita istirahat di dalam gua ini saja. Jika aku tidak bisa membunuh binatang iblis dan kembali, para bajingan itu benar-benar akan mengira Zhang Heng. Aku ini benar-benar tidak berguna. Tuan muda itu tidak menyadari. Di belakangnya, Pang Laotou sedang mengumpulkan kekuatan dalam bersiap melancarkan jurus mematikan. HMPH hanya ranah laut spiritual masih mau bertarung dengan binatang iblis. Membawa kembali bangkai binatang iblis. Akankah ada yang mempercayaimu? Menipu diri sendiri si tak berguna yang konyol. Tanpa ayahmu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Zhang Heng berteriak. Pang Laotou, cepat kemari dan lihat. Pang Laotou mengira ia ketahuan, merasa sedikit gentar. Setelah itu keduanya bersembunyi di balik sebatang pohon untuk mengamati. Pang Laotou bertanya, tuan muda, apakah kau menemukan sesuatu? Di dalamnya ada seorang pemuda. Sedang berbaring di atas ranjang dan tidur. Terbuat dari batu spiritual. Memancarkan cahaya yang gemilang. Zhang Heng mengusap dagunya tersenyum jahat. Aku belajar sesuatu, si boros di dalam itu sungguh hebat. Mengapa aku tidak terpikir untuk membuat ranjang dari batu spiritual? Pang Laotou pun berpikir dengan geram. Kau ini tidak berguna, tak ada hal baik yang bisa kau pelajari. Tapi kau malah ingin belajar menghamburkan harta orang. Zhang Heng mendapat ide. Pahami itu, orang tua gemuk, bunuh dia. Malam ini aku pasti akan tidur di ranjang batu roh kualitas terbaik itu. Orang tua gemuk itu menasihati. Tuan muda, aku khawatir identitas pihak lawan. Bukan orang sembarangan. Bisa jadi dia juga memiliki pelindung kultivasi yang sangat kuat. Demi menyelamatkan nyawa kita sebaiknya. Zhang Heng menggenggam tinjunya erat-erat. Dan memerintah dengan murka, yang aku maksud adalah bunuh dia. Aku tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Orang tua gemuk itu mengucapkan sepatah kata dengan berat hati. Selanjutnya ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Melancarkan serangan telapak tangan ke arah Ye Feng yang tertidur pulas. Zhang Heng terus mengoceh di sampingnya. Jika ada satu gadis lagi, itu akan semakin sempurna. Teknik telapak tangan orang tua gemuk itu berbentuk seperti telapak tangan raksasa. Menjulur ke arah Ye Feng bermaksud meremukannya. Berat terdengar suara dentuman keras. Cahaya menyilaukan menyelimuti lokasi kejadian. Sebilah pedang menumpahkan genangan darah merah segar. Ternyata adalah pengawal berambut liar dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ia sudah menampakkan diri, dan tepat waktu mencegah serangan itu. Pasangan tuan dan pelayan itu kini hanya tersisa dua jenazah yang terbelah dua. Tergeletak sembarangan di tanah. Sangat berbahaya. Hampir saja membiarkan kedua bajingan ini mengganggu. Istirahat, tuanku. Di hadapan orang ini tiba-tiba muncul seekor makhluk yang terbang berdengung. Apa ini? Ternyata makhluk ini hanyalah seekor nyamuk kecil. Orang ini bahkan menangkap nyamuk itu dengan satu tangan. Seekor nyamuk. Bahkan bisa menembus tanda target kematian. Cukup menarik. Tiba-tiba orang ini menyeringai lalu melepaskan nyamuk itu. Pas sekali ini bisa menciptakan sedikit masalah bagi tuanku. Dengan begitu barulah aku punya kesempatan keluar mencari udara segar. Keesokan paginya Ye Feng meregangkan tubuh dan bangun duduk. Sambil menguap. Tubuhnya mengeluarkan bunyi kerak-kerak. Ye Feng menghela napas. Nanti aku harus menyuruh sistem memberiku selimut. Kalau tidak, ranjang batu roh ini terlalu keras. Pagi hari sistem merilis misi. Ye Feng. Usia 18 tingkat kultivasi puncak tingkat ke-9 alam kidong. Konstitusi tubuh fana, teknik bela diri tingkat manusia kelas atas. Dapat diperluas penelusurannya. Konsepsi kematian hati, pedang alam pengetahuan. Kemampuan ilahi, tidak ada item pil pelarian wujud 1120. Dapat diperluas penelusurannya. Poin pemborosan. 140.010. Produk pemborosan hari ini. Talisman guntur langit tingkat 6 kelas 9x 10.000 poin. Ye Feng dengan mata masih mengantuk melihat panel sistem lalu bergumam. Talisman guntur langit tingkat 6 kelas 9. Setara dengan alam Zifu. Serangan penuh dari kultivator kuat tingkat ke-9, poin pemborosan ada lebih dari 140.000. Sudah waktunya meningkatkan kekuatan. Ia menjentikan jarinya mengonsumsi 99.000. Ia mencibir dengan tegas. Mengonsumsi 99.000. Poin pemborosan. Menerobos kekuatan untuk mencapai puncak tingkat ke-9 alam fondasi. Begitu ia selesai berbicara, aura spiritual yang dahsyat memancar keluar. Menyelimuti seluruh area hutan. Aura spiritual ini melimpah dan bergelora. Dan intinya adalah Ye Feng. Lebih tepatnya adalah batu roh itu. Sebagai inti di dalam tubuh Ye Feng. Batu roh ini dikelilingi oleh sebuah lingkaran cahaya yang menyilaukan. Semakin banyak aura spiritual yang mengalir masuk, semakin cemerlang cahayanya. Batu roh itu seolah-olah juga dimurnikan. Menjadi semakin jernih dan tembus pandang. Selanjutnya batu roh ini seolah-olah bertransformasi. Terbungkus oleh sekuntum bunga teratai.
Bunga teratai ini memancarkan dari dalamnya aura kebenaran yang kuat dan agung. Bergelora dan melimpah ruah tak ada habisnya. Kemudian ketika ia mekar, Ye Feng sedang duduk bersila di tengah. Ia perlahan membuka kedua matanya, tatapannya terlihat semakin bersemangat. Ia mengepalkan kedua tangannya erat-erat, diam-diam mengerahkan kekuatan lalu berteriak keras. Berhasil menerobos ke puncak tingkat ke-9 alam fondasi. Matahari mencapai puncaknya di dalam gua kultivasi. Ye Feng berteriak gembira, aku sungguh hebat. Perasaan menerobos dua alam besar secara berurutan. Kini, akhirnya juga menjadi puncak tingkat ke-9 alam fondasi. Sayangnya dampak penerobosanku kali ini begitu besar. Ternyata tidak ada yang menyaksikannya. Ia seolah disiram air dingin, semangatnya lenyap sama sekali. Ia menghela napas. Keluar dari gua, ia menemukan dua jenazah. Melihat tubuh yang hancur lebur berlumuran darah, Ye Feng mundur selangkah ketakutan lalu berteriak. Ada apa ini? Setelah bangun tidur, apakah ada dua mayat lagi? Terobosan saya ternyata disaksikan oleh dua mayat. Apakah ini benar-benar sengaja mengerjai saya? Ia merenungkan hal itu. Wajahnya memucat. Kedua mayat ini jelas dibunuh oleh orang. Pasti orang-orang dari pasukan pengawal yang melakukannya, bukan? Lalu sebenarnya ada apa dengan serangga ini? Di tangannya ada seekor nyamuk aneh yang memancarkan cahaya. Sudahlah, lebih baik membereskan barang dan berangkat. Jangan pedulikan hal-hal bodoh ini, pergi adalah pilihan terbaik baginya. Di tempat lain, sebuah pernikahan romantis sedang berlangsung. Pria itu menyerahkan sebuah cincin berlian. Cincin berlian sebesar buah anggur itu kepada wanita. Guru terhormat, saya sudah menyerahkan segala yang saya miliki kepada Anda. Maukah Anda menikahi saya? Saya setuju. Luo Wuming mengenakan setelan jas, menyeka air mata dan berkata, anakku, kamu harus bahagia. Tokoh utama pria dan wanita itu adalah Ye Feng dan Tian Sui. Mereka sedang mengenakan gaun pengantin gaya Eropa. Ye Feng berbisik, istri guru, mari kita punya anak sebanyak satu tim sepak bola. Tian Sui dengan wajah memerah mengulum senyum Semua akan saya ikuti. Tiba-tiba Tian Sui terbangun, pipinya memerah padam. Di kediaman Luo Tian Sui, terdengar sebuah teriakan keras. Saya tidak setuju, ternyata hanya mimpi. Ia mengenakan pakaian tidur. Ia terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Ye Feng yang berbaring di sampingnya tanpa mengenakan apa-apa duduk dan berkata, istriku, ada apa? Jiao Jiao yang juga mengenakan pakaian tidur dan berbaring di sana bertanya dengan bingung, kakak, mengapa kakak membuat keributan? Tian Sui menghela napas lega, tidak apa-apa. Untungnya hanya mimpi. Biarkan saya tidur lagi. Tian Sui berbaring dan melanjutkan tidurnya. Ia tidak menyadari bahwa Ye Feng sedang memeluk Jiao Jiao yang sedang tidur di sisinya. Saat itulah ia menyadari ada yang tidak beres. Kedua pipinya kembali memerah, wajahnya penuh kepanikan. Di Singhun Zong sebuah ledakan besar terdengar. Kamar Tian Sui meledak. Seseorang bergegas mendekat dan mengetuk pintu. Hao Yu mengenakan pakaian tidur bertanya dengan cemas. Yang mulia, gadis suci selarut ini, apakah Anda masih memiliki urusan lain? Yang mulia, gadis suci, ada apa dengan ledakan barusan? Tian Sui dengan rambut berantakan menjelaskan dengan terbata-bata. Tidak ada apa-apa, hanya gangguan batin saja. 2 hari ini saya akan tidur di tempat kalian dulu. Sisakan tempat untuk saya. Mendengar itu semua orang juga terdiam sejenak lalu menyahut.